Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, siap-siap. Karena kali ini channel Cerita Momo akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang benar-benar menguji emosi, yang akan membuat kalian gregetan dan ingin ikut membalas. Bayangkan ini, seorang istri sudah menghabiskan uang 100 juta rupiah untuk merenovasi rumah mertuanya, berharap mendapatkan sedikit penghargaan. Tapi apa balasan yang ia terima? Sebuah pesan dingin dari iparnya, "Kami tidak menginginkanmu hadir di acara tasyakuran rumah kami." Hanya dengan membalas, "Oke," singkat, ia menyiapkan pembalasan yang begitu cerdas dan tak terduga, yang akhirnya membuat seluruh tamu dan keluarga mertua panik, basah kuyup, dan menanggung malu yang tak terperikan. Inilah kisah Dania, yang membuktikan bahwa uang 100 juta dolar bisa membeli sistem keamanan yang jauh lebih setia daripada keluarga. Kisah ini penuh plot twist dan aksi balasan yang menampar. Jadi, sebelum kita masuk ke bab 1, pengorbanan senyap 100 juta rupiah, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan bab berikutnya. Komen di bawah, tulis nama kalian, asal kota, dan kata hadir, sebagai bukti kalau kalian siap ikut merasakan ketegangan kisah Dania. Selamat menikmati kisah yang akan membuat kalian berdecak kagum. Mari kita mulai. Suara gelas beradu dengan meja kaca terdengar cukup keras, memecah keheningan di ruang tamu yang terasa pengap siang itu. Panas matahari yang menyengat di luar, seolah tak sebanding dengan panasnya suasana di dalam rumah Ibu Tatik. Dania hanya bisa menundukkan kepalanya, menatap pola lantai keramik tua yang sudah retak di beberapa bagian, sementara telinganya dipaksa untuk mendengar keluhan yang sama, yang terus diulang-ulang seperti kaset rusak selama 1 jam terakhir. Di hadapannya, duduk Ibu Tatik dengan wajah masam yang ditekuk 7 lipatan, dan di sampingnya, Winda, adik ipar Dania, yang sibuk memain-mainkan kuku-kukunya yang baru saja dipoles kuteks merah menyala sambil sesekali melirik sinis ke arah Dania. "Kamu lihat atap di dapur itu, Du? Kemarin hujan deras sedikit saja, airnya sudah masuk semua ke dalam. Ibu sampai harus menampung pakai 5 ember. Malu ibu sama tetangga kalau ada tamu yang masuk ke dapur. Rumah ini sudah tua, sudah rapuh, persis kayak nasib ibu yang punya anak laki-laki tapi tidak bisa membahagiakan orang tuanya di masa tua," sindir Ibu Tatik dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, matanya melirik tajam ke arah Aldo, suami Dania, yang duduk gelisah di samping istrinya. Aldo menghela napas panjang, wajahnya tampak kusut. Ia baru saja pulang kerja, lelah, dan langsung disuguhi drama tentang renovasi rumah yang tak kunjung usai pembahasannya. "Bu, Aldo kan sudah bilang, sabar dulu. Gaji Aldo bulan ini habis buat bayar cicilan motor sama kebutuhan sehari-hari. Belum ada uang lebih buat renovasi besar-besaran seperti yang ibu minta," jawab Aldo dengan suara pelan, takut menyinggung perasaan ibunya. Winda langsung menyambar, bibirnya mencibir meremehkan. "Alah, Mas Aldo ini alasan saja terus. Bilang saja kalau uangnya dipegang semua sama istri kamu itu, kan? Makanya ibu tuh dari dulu bilang, kalau cari istri itu yang bisa bantu ekonomi keluarga, bukan yang cuma bisa numpang hidup dan jadi beban. Lihat tuh Mbak Rini tetangga sebelah. Suaminya dimanja, rumah mertuanya direnovasi sampai tingkat 2. Lah kita? Genteng bocor saja nunggu kiamat baru dibenerin." Dania meremas jemari tangannya sendiri di pangkuan. Hatinya terasa perih mendengar ucapan Winda. Padahal, selama ini gaji Dania sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, setidaknya itu yang diketahui oleh Aldo dan keluarganya, selalu digunakan untuk menutupi kekurangan belanja dapur Ibu Tatik. Namun, di mata mereka, Dania tetaplah menantu yang tidak tahu diri, menantu yang tidak membawa keberuntungan. Mereka tidak pernah tahu, dan Dania memang sengaja menutup rapat rahasia ini, bahwa di balik penampilannya yang sederhana, Dania memiliki investasi saham dan bisnis properti online yang dikelola oleh orang kepercayaannya. Aset Dania jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh otak sempit Winda. "Bukan begitu, Win. Dania juga kerja, gajinya juga dipakai buat bantu-bantu," bela Aldo, meski terdengar lemah dan tidak meyakinkan. "Bantu apa? Beli beras 5 kilo sebulan? Itu MAH bukan bantu, Mas. Itu kewajiban dia karena numpang makan di sini pas akhir pekan," potong Ibu Tatik ketus. Wanita parubaya itu kemudian mengubah posisi duduknya, menatap Dania dengan tatapan menuntut. "Dengar ya, Dania. Ibu tidak mau tahu.
Bulan depan itu ada acara arisan keluarga besar. Giliran rumah ini yang jadi tuan rumah. Ibu tidak mau malu kalau rumah ini masih jelek, catnya kusam, dan atapnya bocor. Ibu mau rumah ini direnovasi total. Minimal ruang tamu ini diperluas, ganti keramik marmer biar adem, terus dapur di belakang itu dibikin modern. Ibu sudah panggil tukang buat hitung-hitungan kasar, butuh sekitar 100 juta. Aldo tersedak ludahnya sendiri. 100 juta? Bu, uang dari mana sebanyak itu? Aldo nggak punya, Bu. Ya usahalah. Pinjam ke kantor, atau? Ibu Tatik melirik Dania lagi, istrimu itu suruh cari pinjaman. Masa punya suami kesusahan diam saja? Dania menarik napas dalam-dalam, mencoba menetralkan detak jantungnya yang memburu karena emosi. Ia menatap wajah lelah suaminya, lalu beralih menatap wajah angku ibu mertuanya dan wajah mengejek adik iparnya. Ada rasa muak yang menggumpal di dada, namun logika Dania bekerja lebih cepat daripada emosinya. Jika ia menolak sekarang, drama ini akan berlanjut berbulan-bulan. Aldo akan terus ditekan, dan Dania akan terus disalahkan. Mungkin ini saatnya ia mengambil kendali, tapi dengan caranya sendiri. 100 juta bukanlah jumlah yang besar bagi saldo rekening rahasia Dania, tapi ia tidak akan memberikannya secara cuma-cuma tanpa pengaman. Bu, suara Dania terdengar tenang, kontras dengan suasana panas di ruangan itu. Kalau memang mendesak untuk acara arisan keluarga, Dania bisa usahakan. Seketika, hening menyelimuti ruangan. Winda yang tadi sibuk dengan kukunya langsung mendongak. Matanya membelalak tak percaya namun penuh curiga. Ibu Tatik mengerutkan kening, menatap menantunya dengan tatapan menyelidik. Kamu? Usahakan 100 juta? Jangan mimpi di siang bolong kamu, Dania. Gaji kamu saja cuma UMR. Mau dapat uang dari mana? Ngepet? Cemooh Winda sambil tertawa kecil yang terdengar sangat menyebalkan. Dania ada tabungan. Mas? Ucap Dania lembut, menoleh pada Aldo yang menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Dania simpan sedikit-sedikit dari dulu, niatnya memang buat masa depan kita. Tapi kalau ibu memang butuh sekarang demi kehormatan keluarga, Dania rela pakai uang itu buat renovasi rumah ibu. Wajah Ibu Tatik yang tadi masam perlahan berubah, bukan menjadi ramah, melainkan menjadi tamak. Matanya berbinar seolah melihat tumpukan emas. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum tulus. Yang ada hanyalah rasa kemenangan, karena berhasil memeras menantunya. Nah, gitu dong. Harusnya dari kemarin-kemarin kamu sadar diri. Kalau memang ada uangnya. Mana? Transfer sekarang ke rekening Winda. Biar Winda yang atur belanja bahan bangunan sama tukangnya. Kamu kan gak ngerti apa-apa soal bangunan, nanti malah ditipu tukang. Perintah Ibu Tatik dengan nada otoriter. Dania tersenyum tipis. Sangat tipis hingga hampir tidak terlihat. Boleh, Bu. Tapi Dania yang akan langsung bayar ke kontraktornya. Kebetulan Dania punya kenalan kontraktor yang bagus dan terpercaya. Biar hasilnya maksimal dan ibu puas. Ya terserah kamulah, yang penting rumah ini jadi bagus sebelum acara arisan. Awas kalau hasilnya jelek. Seru Ibu Tatik sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Malam harinya, di kamar tidur mereka yang sempit di rumah kontrakan, Aldo memeluk Dania dengan erat. Makasih ya, sayang. Aku nggak nyangka kamu punya tabungan sebanyak itu. Aku janji, nanti kalau aku dapat bonus, aku ganti uang kamu. Dania mengelus punggung suaminya. Ada rasa kasihan, tapi juga kecewa karena Aldo tidak pernah bisa tegas membela dirinya di depan keluarganya. Nggak usah dipikirin ganti rugi, Mas. Yang penting ibu senang dan Mas nggak pusing lagi dengerin keluhan ibu. Namun, di balik kalimat manis itu, otak Dania sedang menyusun rencana. Saat Aldo sudah tertidur pulas karena kelelahan, Dania perlahan mengambil ponselnya. Ia berjalan mengendap-endap ke kamar mandi, mengunci pintu, lalu membuka aplikasi pesan instan yang tersembunyi dengan keamanan ganda. Ia mengetik pesan kepada seseorang yang kontaknya ia beri nama, Pak Haris, konsultan. Pak Haris, saya setuju untuk membiayai renovasi rumah mertua saya di Jalan Kenanga nomor 10. Dana 100 juta akan saya transfer besok pagi. Tapi, ingat kesepakatan kita. Saya tidak hanya ingin renovasi fisik.
Masukkan paket Platinum Smart Home System yang Bapak tawarkan kemarin. Semua instalasi listrik, kunci pintu, pagar, hingga saluran air harus terintegrasi dalam satu sistem yang hanya bisa dikontrol oleh satu akun admin utama. Pastikan instalasinya rapi dan tidak mencolok, anggap saja bonus dari kontraktor. Tidak butuh waktu lama, balasan masuk. Siap, Bu Dania. Instruksi diterima. Sistem ini akan memberikan kendali penuh di tangan pemegang akun admin, termasuk fitur keamanan level tinggi alias lockdown mode. Kami akan samarkan alat-alatnya agar terlihat seperti saklar dan kunci biasa. Kapan eksekusi dimulai? Besok. Buat mereka merasa memiliki rumah itu sepenuhnya, sampai mereka lupa siapa yang sebenarnya memegang kuncinya. Balas Dania sebelum menghapus riwayat percakapan itu. Keesokan harinya, proses renovasi pun dimulai. Ibu Tatik dan Winda tampak sibuk mondar-mandir, menunjuk sana-sini, memerintah para tukang dengan gaya bos besar. Mereka memamerkan kepada tetangga bahwa renovasi ini adalah hasil dari rezeki anak soleh, alias Aldo, sama sekali tidak menyebut nama Dania. Dania yang kebetulan datang untuk mengantar makan siang bagi para tukang, hanya dianggap angin lalu. Dania, ngapain kamu kesini? Cuma bawa gorengan sama es teh? Cibir Winda saat melihat Dania meletakkan bungkusan di teras. Winda sedang sibuk memilih katalog warna cat tembok yang mahal. Minggir Gih, jangan ngalangin jalan. Kita lagi sibuk ngurusin rumah mewah kita. Kamu kalau mau bantu, mending nyapu halaman sana yang kotor kena debu semen. Dania menahan gejolak amarah di dadanya. Aku cuma mau memastikan kontraktornya kerja dengan benar. Win, kan aku yang bayar. Winda tertawa meremehkan, suaranya melengking. Duh, sombong amat mentang-mentang keluar duit. Ingat ya, Dania. Uang itu kewajiban kamu sebagai istri Mas Aldo. Rumah ini rumah masa kecil Mas Aldo, jadi wajar kamu bayarin. Jangan harap karena kamu bayar renovasi, terus kamu bisa ngatur-ngatur di sini. Ini tetap rumah ibu, dan aku anak kandungnya. Kamu cuma orang luar. Betul itu kata Winda, sahut Ibu Tatik yang muncul dari dalam rumah sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan uang kertas 100 ribuan, uang saku yang baru saja diminta dari Aldo pagi tadi. Kamu jangan sok jadi nyonya di sini. Tugas kamu cuma bayar, sisanya urusan kami. Oh ya, bilang sama tukangmu itu, keramik kamar mandi ibu diganti yang motif bunga emas. Jangan yang polos. Ibu mau kelihatan mewah. Dania menatap kedua wanita itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Mereka begitu rakus, begitu sombong, menikmati hasil keringat orang lain sambil meludah di wajah pemberinya. Namun, Dania hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Semua akan sesuai keinginan Ibu. Nikmatilah selagi bisa. Kalimat terakhir itu diucapkan Dania dengan sangat lirih, hampir seperti bisikan angin, sehingga tidak terdengar oleh Ibu Tatik maupun Winda yang sudah kembali sibuk berdebat soal warna gorden. Dania berjalan keluar dari halaman rumah itu, menatap bangunan yang sebentar lagi akan berubah wujud menjadi lebih megah berkat uangnya. Di dalam saku celananya, ponselnya bergetar. Notifikasi dari Pak Haris masuk, mengonfirmasi bahwa dana 100 juta sudah diterima dan tim teknisi khusus untuk instalasi sistem keamanan pintar akan mulai bekerja menyusup di antara para tukang bangunan biasa. Dania tersenyum, kali ini senyumnya mencapai mata. Ia tidak sedang merenovasi rumah mertuanya. Ia sedang membangun sebuah perangkap tikus yang sangat mahal dan canggih. Biarkan mereka bersenang-senang sekarang, pikir Dania. Biarkan mereka merasa menang. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan, semakin sakit rasanya saat sayap mereka dipatahkan nanti. Dania melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega yang aneh. Permainan baru saja dimulai, dan kartu as ada di tangannya. Minggu-minggu berikutnya, kediaman Ibu Tatik di Jalan Kenanga berubah menjadi medan perang yang penuh debu semen, tumpukan batu bata, dan hiruk-pikuk para tukang bangunan. Suara gergaji mesin dan dentuman palu yang menghantam tembok menjadi sarapan sehari-hari bagi para tetangga. Namun, bagi Ibu Tatik dan Winda, kebisingan itu terdengar seperti melodi kemenangan. Setiap hari, kedua wanita itu berdiri di teras dengan gaya bak mandor proyek, menunjuk sana-sini dengan kipas tangan di genggaman, memastikan tidak ada satupun detail yang luput dari keinginan mereka yang serba mewah. Sementara itu, Dania memainkan perannya dengan sangat hati-hati.
Ia membiarkan dirinya terlihat sibuk mengurus administrasi pembayaran dan logistik, seolah-olah ia hanyalah kasir berjalan bagi mertuanya. Namun, di balik layar, Dania melakukan koordinasi intensif dengan tim khusus yang dikirim oleh Pak Haris. Tim ini berbeda dengan tukang bangunan biasa yang sedang sibuk mengaci tembok atau memasang keramik marmer palsu di ruang tamu. Mereka adalah teknisi berseragam rapi dengan peralatan canggih yang datang dengan dalih instalasi kelistrikan modern. Suatu siang yang terik, sebuah mobil van hitam tanpa logo parkir di depan rumah. 3 orang pria turun membawa koper-koper besi besar. Winda, yang sedang asyik melakukan siaran langsung di media sosialnya memamerkan proses renovasi, segera menghampiri mereka dengan kening berkerut curiga. Mas-mas ini siapa ya? Kok bawa koper-koper segala? Tukang listrik yang kemarin kan bukan kalian? Tanya Winda dengan nada ketus. Ponselnya masih diarahkan ke wajah para teknisi itu, seolah siap memviralkan jika ada kesalahan sedikit saja. Salah satu teknisi, yang sudah mendapat pengarahan dari Pak Haris, tersenyum ramah namun tegas. Siang, Mbak. Kami dari subkontraktor kelistrikan yang ditunjuk oleh Bu Dania. Kami bertugas memasang sistem panel listrik baru dan kunci pintu otomatis. Ini paket bonus dari vendor karena renovasinya skala besar. Jadi nanti rumah ini tidak pakai kunci biasa lagi, tapi pakai sidik jari dan kode, persis seperti rumah-rumah artis di TV. Mendengar kata, rumah artis, mata Winda langsung berbinar seketika. Sikap curiganya menguap, digantikan oleh antusias menorak yang meluap-luap. Ia membayangkan betapa kerennya nanti saat teman-teman arisannya datang dan melihat pintu rumah yang bisa terbuka sendiri. Wah, serius? Pakai sidik jari? Berarti canggih dong. Ya sudah, pasang yang rapi ya, Mas. Awas kalau kabelnya berantakan. Pokoknya saya mau yang paling bagus. Jangan yang KW, cerocos Winda sambil mengibaskan rambutnya, lalu kembali sibuk berbicara pada kamera ponselnya. Guys, kalian dengarkan? Rumah aku bakal pakai smart lock kayak di drama Korea itu loh. Gila sih, emang rezeki anak solehah nggak kemana. Dania yang baru saja tiba untuk mengantar tambahan keramik kamar mandi, hanya mengamati dari kejauhan. Ia melihat para teknisi itu mulai membongkar panel listrik utama di dekat garasi. Apa yang tidak diketahui Winda dan Ibu Tatik adalah bahwa para teknisi itu sedang menanamkan otak dari rumah tersebut. Mereka memasang smart breaker yang mampu memutus aliran listrik per ruangan hanya dengan satu ketukan di aplikasi ponsel. Mereka juga memasang solenoid valve pada pipa air utama yang bisa menghentikan suplai air secara total dalam hitungan detik. Di setiap sudut strategis, ruang tamu, dapur, dan teras, sensor gerak dan kamera CCTV mikro yang tersamar sebagai detektor asap dipasang dengan sangat presisi. Sore harinya, Pak Haris datang dengan berpura-pura sebagai kepala pengawas proyek untuk melakukan inspeksi. Pria parubaya dengan setelan kemeja rapi itu menyapa Ibu Tatik yang sedang duduk santai di kursi plastik sambil menikmati es buah. Selamat sore, Bu. Bagaimana progresnya? Apakah Ibu puas dengan pengerjaannya sejauh ini? Tanya Pak Haris sopan. Ibu Tatik mengangguk-angkuh, sesekali membenarkan posisi sanggulnya. Ya, lumayanlah. Cuma itu tadi, tukang catnya agak lelet. Saya minta warna krem royal, malah dikasih krem biasa. Tapi untungnya menantu saya si Dania itu cepat tanggap beliin cat baru. Kalau enggak, wah, sudah saya semprot itu tukang. Pak Haris tersenyum tipis, melirik sekilas ke arah Dania yang berdiri di pojok ruangan, sedang membereskan sisa kardus makanan. Baguslah kalau begitu. Oh ya, Bu, karena sistem kelistrikan dan keamanannya sudah diperbarui ke standar teknologi tinggi, nanti akan ada aplikasi khusus untuk mengontrol semuanya. Lampu, AC, pagar, sampai kunci pintu utama, semua terkoneksi. Winda yang mendengar percakapan itu langsung menyela antusias. Nah, itu, aplikasinya install di HP saya ya, Pak. Kan saya yang tinggal di sini sama Ibu. Kalau Mas Aldo kan jarang di rumah, apalagi Dania, dia kan cuma numpang lewat kalau weekend. Pak Haris menatap Dania sekilas, sebuah kode rahasia yang hanya dimengerti mereka berdua. Dania mengangguk hampir tak terlihat. Tentu, Mbak Winda. Nanti akan kami bantu install aplikasinya di ponsel Mbak Winda dan Ibu Tatik. Tapi karena sistem ini butuh satu server admin utama untuk pendaftaran garansi dan perawatan,
Untuk sementara akun utamanya didaftarkan atas nama pembayar kontrak, yaitu Ibu Dania. Tapi tenang saja, Mbak Winda dan Ibu Tatik akan dapat akses penuh sebagai user atau penghuni. Jadi tetap bisa buka pintu, nyalain lampu, dan lain-lain kok. Jelas Pak Haris dengan luwes, membungkus kebohongan teknis itu dengan istilah yang terdengar masuk akal. Winda mencibir pelan, tapi tidak memprotes lebih jauh karena ia tidak paham teknisnya. Ya sudahlah, terserah. Yang penting di HP aku ada aplikasinya dan aku bisa pamer bisa matiin lampu tepuk tangan atau apalah itu. Buruan ya, Pak, instalin sekarang. Disinilah letak perangkapnya. Pak Haris memang menginstal aplikasi di ponsel Winda dan Ibu Tatik. Tetapi status akun mereka hanyalah guest dengan akses terbatas yang bisa dicabut kapan saja oleh super admin. Dania, di sisi lain, memiliki aplikasi versi developer di ponselnya yang tersembunyi dalam folder kalkulator. Melalui aplikasi itu, Dania bisa melihat segalanya. Ia adalah pemilik mata Tuhan di rumah yang mereka banggakan itu. Malam itu, setelah para tukang pulang, Dania duduk di teras samping bersama Aldo. Rumah itu sudah 80% jadi. Lantai marmer imitasi sudah terpasang rapi, dinding sudah dicat ulang dengan warna cerah, dan pintu utama yang besar nan kokoh dengan gagang kunci digital sudah terpasang gagah. Bagus banget ya, Yang. Ibu pasti senang banget. Gumam Aldo sambil menatap kagum ke arah pintu utama. Kamu hebat bisa ngumpulin uang segitu banyak. Aku jadi malu sama diri sendiri, sebagai anak laki-laki malah belum bisa kasih apa-apa buat ibu. Dania menatap suaminya dengan tatapan nanar. Aldo adalah pria baik, tapi kelemahannya terhadap ibunya adalah penyakit kronis yang tak terobati. Mas, kamu tahu kan aku lakukan ini demi kamu? Supaya kamu nggak terus-terusan ditekan ibu. Aku harap setelah ini, ibu dan Winda bisa sedikit menghargaiku. Aldo merangkul bahu Dania. Pasti dong. Mereka cuma gengsi aja mau bilang makasih. Tadi ibu bilang kok ke aku, katanya rumahnya jadi adem. Itu kan berkat kamu. Ibu bilang makasih ke kamu, Mas, bukan ke aku, batin Dania perih. Tiba-tiba Winda keluar dari dalam rumah, memecah momen hening itu. Ia sedang sibuk menempelkan ibu jarinya ke sensor pintu berkali-kali. Ih, kok kadang bisa kadang nggak sih? Ini alatnya mahal tapi kok lemot? Dania, kamu beli yang murahan ya? Teriak Winda tanpa rasa bersalah. Dania bangkit dan menghampiri iparnya. Jarimu basah mungkin, Win. Atau kotor kena debu. Coba dilap dulu. Alah, alasan. Bilang aja kamu cari diskonan biar sisa uangnya bisa kamu ambil lagi. Tuduh Winda sembarangan. Ia lalu menatap Dania dengan tatapan mengusir. Besok kan acara tasyakurannya sudah dekat. Kamu mending pulang deh ke kontrakan. Rumah ini kan mau dibersihin total, mau ditata perabotannya. Kalau kamu di sini malah bikin sempit. Lagian, kami mau family time sama ibu dan Mas Aldo buat nyusun acara. Dania tertegun. Family time. Kalimat itu secara terang-terangan menegaskan bahwa Dania bukanlah bagian dari keluarga itu. Bahkan setelah ia menggelontorkan 100 juta rupiah, posisinya tidak bergeser 1 inci pun dari orang asing. Aldo yang berdiri di belakang Dania hanya diam, lagi-lagi tidak berani membantah adiknya. Mas Aldo di sini aja, bantuin angkat-angkat sofa baru yang besok mau datang. Kamu pulang sendiri aja bisa kan? Dania? Kan udah biasa mandiri, tambah Winda dengan senyum sinis. Dania mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Rasa sakit itu kembali menghunjam, tapi kali ini bercampur dengan rasa puas yang tersembunyi. Ia menatap pintu canggih di hadapannya. Pintu yang sebentar lagi akan menjadi hakim bisu bagi ketamakan mereka. Baiklah kalau itu mau kalian, ucap Dania dingin. Ia menoleh pada Aldo, berharap suaminya akan berkata, tidak, Dania istriku, dia tetap di sini. Tapi Aldo hanya menunduk sambil pura-pura mengecek ban motornya. Aku pulang, Mas. Kabari kalau ada apa-apa, pamit Dania. Hati-hati ya, Yang, jawab Aldo singkat tanpa menatap mata istrinya. Saat Dania melangkah keluar dari pagar rumah yang kini juga sudah dipasangi sensor otomatis, ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi tersembunyi itu. Di layar, status rumah Ibu Tatik menyala hijau dengan tulisan, Sistem Online, Secure. Di bawahnya, ada daftar pengguna aktif,
Admin, Dania. Guest 1, Winda. Guest 2, Ibu Tatik. Dengan jari gemetar menahan emosi, Dania mengusap layar, masuk ke menu pengaturan notifikasi. Ia mengaktifkan fitur Audible Alert dan Remote Lockdown. Kalian pikir kalian mengusirku dari rumah yang kalian miliki? Gumam Dania pada angin malam yang berhembus. Kalian salah. Kalian baru saja mengusir satu-satunya orang yang memegang kunci penjara kalian sendiri. Dania menaiki ojek online yang sudah dipesannya, meninggalkan rumah megah yang bersinar terang di tengah kegelapan jalan kampung. Rumah itu tampak indah, mewah, dan modern. Namun bagi Dania, itu bukan lagi rumah mertua. Itu adalah papan catur, dan ia baru saja meletakkan rajanya di posisi skakmat, menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Renovasi fisik telah selesai, namun renovasi nasib Dania baru saja akan dimulai. Ia membiarkan Winda dan Ibu Tatik menikmati euforia semu mereka beberapa hari lagi, membiarkan mereka terbang setinggi-tingginya sebelum ia menarik karpet dari bawah kaki mereka. Di dalam rumah, Winda tertawa lepas bersama Ibu Tatik, membahas betapa cantiknya rumah mereka sekarang. Bu, nanti pas arisan, Winda mau duduk di sofa tengah ya, biar kelihatan kalau ini rumah Winda juga. Si Dania biarin aja di dapur ngurusin cuci piring, cocoknya dia kan di situ. Ibu Tatik terkekeh. Iya, tenang aja. Pokoknya kita harus tampil paling wah. Tetangga biar pada iri. Biar mereka tahu kalau keluarga kita ini keluarga berada, bukan keluarga susah. Mereka tidak sadar, tepat di atas kepala mereka, di sudut plafon yang dihiasi lampu gantung kristal imitasi, sebuah lensa kamera kecil berkedip merah sekali, merekam kesombongan itu dan menyimpannya dalam cloud server milik Dania. Sebuah bukti yang kelak akan menjadi tontonan paling memalukan dalam hidup mereka. Aroma ke tembok yang masih basah bercampur dengan wangi pengharum ruangan beraroma lavender, yang menyengat memenuhi setiap sudut ruang tamu rumah Ibu Tatik. 3 hari menjelang acara tasyakuran besar-besaran itu, kesibukan di rumah Jalan Kenanga semakin menjadi-jadi. Bukan kesibukan kerja bakti, melainkan kesibukan pamer. Ibu Tatik sudah 3 kali mengganti taplak meja tamu hanya karena merasa warnanya kurang masuk dengan nuansa glamor yang ingin ia ciptakan. Sementara itu, Winda duduk bersila di atas sofa baru yang empuk, yang tentu saja dibeli dengan sisa uang renovasi, dikelilingi oleh tumpukan kartu undangan fisik yang dicetak dengan tinta emas. Bu, lihat deh daftar tamunya. Bu Lurah sudah konfirmasi hadir. Terus teman-teman sosialita Winda dari grup senam juga mau datang semua. Pokoknya besok kita harus tampil maksimal. Winda sudah pesan mua hits dari kota sebelah buat dandanin kita subuh-subuh. Ujar Winda dengan mata berbinar, seolah ia adalah selebriti yang akan melangsungkan konser tunggal. Ibu Tatik mengangguk puas, sambil mematut diri di depan cermin besar yang baru dipasang di dinding ruang tengah. Bagus, Win. Ibu mau semua orang yang dulu ngeremehin kita, yang bilang rumah kita kayak kandang burung, sekarang melongo lihat istana kita. Biar mereka tahu kalau keluarga kita ini levelnya sudah beda. Namun, di tengah euforia kesombongan itu, wajah Ibu Tatik tiba-tiba berubah sedikit masam saat matanya menangkap satu nama di daftar rencana catering. Ini porsi makanannya kamu hitung berapa? Jangan sampai kurang loh. Terus, keluarga besan maksud ibu, orang tuanya si Dania, diundang gak? Winda mendengus kasar, melempar pulpen mahalnya ke atas meja. Ih, ibu ini gimana sih? Ngapain ngundang orang tuanya Dania? Mereka itu kan orang kampung. Bu, nanti kalau datang malah bikin suasana jadi nggak elit. Penampilan mereka pasti kebanting sama tamu-tamu kita yang lain. Malu-maluin aja. Ya bener juga sih, gumam Ibu Tatik, setuju dengan mudahnya. Terus si Danianya gimana? Kalau dia datang, pasti dia bakal sok sibuk ngelayanin tamu, terus nanti tamu-tamu pada nanya dia siapa. Kalau dibilang menantu yang biayain renovasi, nanti pamor ibu turun dong. Orang-orang harus tahunya ini hasil suksesnya Aldo, anak kandung ibu. Winda menjentikan jarinya, sebuah ide licik melintas di kepalanya yang penuh dengan rencana jahat. Gampang, Bu. Kita nggak usah suruh dia datang. Lagian, rumah ini kan sekarang udah bagus, udah bersih, udah ada smart home segala. Kita nggak butuh tenaga dia buat cuci piring kayak biasanya. Kita kan udah sewa catering lengkap sama pelayannya. Kehadiran Dania tuh cuma bakal jadi polusi mata.
Tapi apa dia nggak tersinggung? Dia kan yang bayar 100 juta itu, tanya Ibu Tatik, meski nada suaranya tidak menyeratkan kekhawatiran sama sekali, hanya sekadar basa-basi. Halah, Bu, 100 juta itu kan kewajiban dia. Dia istri, Mas Aldo suami. Harta istri ya harta suami ya harta ibu. Jadi uang itu emang hak kita. Nggak usah merasa berhutang budi. Lagian, dia pasti nurut kok. Dania itu kan wanita bodoh yang cuma bisa nunduk kalau dimarahin. Cemooh Winda dengan percaya diri yang meluap-luap. Sementara itu, di sebuah kafe kecil yang tenang di pusat kota, Dania duduk menghadap laptopnya. Di depannya, Santi, sahabat sejatinya sejak kuliah, sedang mengaduk cappuccino dengan wajah geram. Santi baru saja mendengar cerita Dania tentang bagaimana ia diperlakukan seperti orang asing di rumah yang baru saja ia renovasi. Gila ya mereka, dan sumpah, aku kalau jadi kamu, udah aku bakar itu rumah. Seru Santi berapi-api, tangannya mengepal menahan emosi. Kamu kasih 100 juta cuma buat dihina? Kamu itu malaikat apa masokis sih? Dania tersenyum tipis, menyesap teh hangatnya dengan tenang. Aku bukan malaikat, San. Dan aku juga bukan masokis. Aku investor. Dan setiap investasi, pasti ada perhitungannya. Anggap saja 100 juta itu umpan. Umpan buat apa? Buat bikin kamu sakit hati? Tanya Santi masih tak habis pikir. Tunggu tanggal mainnya. Kamu tahu kan Pak Haris? Dia sudah pasang sesuatu yang menarik di sana. Jawab Dania penuh teka-teki. Tiba-tiba, ponsel Dania yang tergeletak di meja bergetar panjang. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Nama, Winda Ipar, muncul di layar. Dania melirik notifikasi itu, lalu raut wajahnya berubah menjadi dingin, sedingin es di kutub utara. Siapa? Ular berkepala dua itu, tebak Santi saat melihat perubahan ekspresi sahabatnya. Dania tidak menjawab, ia membuka pesan itu dan membacanya dalam hati. Pesan yang sangat panjang, penuh dengan kalimat berbunga-bunga yang intinya adalah penghinaan yang dibungkus rapi. Mbak Dania, ini Winda. Cuma mau info aja. Buat acara tasyakuran besok lusa, kami sudah susun acara keluarga inti. Tamu-tamunya pejabat dan kolega bisnis Mas Aldo, padahal kolega bisnis Aldo tidak ada yang pejabat. Ibu bilang, takutnya Mbak Dania nggak nyaman kalau gabung sama mereka karena beda frekuensi obrolan. Terus juga, kursi di ruang tamu terbatas. Jadi, kami tahu bahwa kamu sudah menghabiskan 100 juta untuk renovasi rumah kami. Tapi iparmu dan ibu tidak menginginkanmu hadir di acara tasyakuran rumah kami. Nanti makanan tasyakurannya kami sisain buat dikirim ke kontrakan Mbak ya. Makasih pengertiannya. Santi yang ikut mengintip membaca pesan itu, langsung tersedak ludahnya sendiri. Wah, ini sih bukan kurang ajar lagi, ini udah minta diruat. Kami tahu kamu habiskan 100 juta tapi kami tidak menginginkanmu hadir. Manusia macam apa yang punya hati sebusuk itu? Dania, kamu harus balas. Maki-maki dia. Labrak sekarang juga. Dania terdiam sejenak. Matanya menatap lekat kalimat demi kalimat itu. Ada rasa nyeri yang menusuk di dada, tentu saja. Sebagai manusia biasa, ia sakit hati. Uangnya diterima, tenaganya diperas, tapi keberadaannya dihapus. Namun, di balik rasa sakit itu, logika Dania bekerja 2 kali lebih cepat. Pesan ini adalah bukti. Pesan ini adalah blunder terbesar yang pernah dibuat Winda. Dengan pesan ini, Winda secara tertulis mengakui bahwa Dania telah mengeluarkan uang 100 juta, sekaligus membuktikan betapa kejamnya mereka mengusir donatur utama mereka. Nggak perlu dimaki, San, ucap Dania lirih namun tajam. Jari jemarinya menari di atas layar ponsel, mengetik balasan yang sangat singkat. Sangat padat, dan sangat mematikan. Oke. Hanya itu. 3 huruf. Tanpa tanda seru, tanpa emotikon, tanpa protes panjang lebar. Dania menekan tombol kirim. Cuma, oke. Kamu serius. Dan, itu nggak akan bikin mereka sadar. Protes Santi gemas. Dania meletakkan ponselnya kembali ke meja dengan gerakan lambat yang elegan. Kata, oke. Itu bisa berarti banyak hal, San. Bisa berarti setuju, bisa berarti mengerti,
atau bisa berarti, baiklah, aku terima tantangan perang kalian. Dengan aku bilang, oke, mereka akan merasa menang. Mereka akan merasa aku lemah dan pasrah. Dan saat musuh merasa di atas angin, itulah saat mereka paling lengah. Di seberang sana, di rumah mewah Jalan Kenanga, Winda memekik kegirangan saat membaca balasan Dania. Bu, Ibu, lihat nih, seru Winda sambil berlari kecil menghampiri Ibu Tatik di dapur. Si Dania cuma balas, oke. Hahaha, sumpah, dia itu wanita paling gak punya harga diri di dunia. Udah diusir secara halus, cuma jawab, oke. Dia pasti takut sama kita, Bu. Ibu Tatik tertawa renyah, suaranya menggema di dapur yang kini sudah dipasangi kitchen set mahal. Ya ampun, ibu kira dia bakal ngamuk atau minimal nelpon Aldo buat ngadu. Ternyata mentalnya cuma segitu. Baguslah, berarti besok acara kita aman. Nggak ada muka melas dia yang rusak pemandangan. Iya benar. Lagian kalau dia datang, nanti malah ribet. Mas Aldo juga pasti lebih leluasa kalau nggak ada istrinya yang ngintilin terus. Kita bisa kenalin Mas Aldo ke anak temen ibu yang kaya itu, siapa tahu kan? Winda tidak melanjutkan kalimatnya, tapi senyum licik di wajahnya sudah menjelaskan segalanya. Ibu Tatik mengangguk setuju. Benar. Aldo itu ganteng, gagah. Sayang banget dapat istri modelan Dania yang kaku gitu. Kalau saja dulu dia nikah sama si Reni anaknya juragan tanah itu, pasti hidup kita lebih makmur dari sekarang. Mereka berdua tertawa lagi, merayakan kemenangan semu di atas penderitaan orang lain. Mereka tidak tahu bahwa di kafe itu, Dania sedang membuka aplikasi Smart Home Admin di ponselnya. Ia menatap layar yang menampilkan status real-time rumah mertuanya. San, panggil Dania pelan. Apa? Sahut Santi yang masih cemberut. Kamu tahu nggak fitur geofencing di sistem keamanan rumah ini? Santi menggeleng. Nggak ngerti aku bahasa teknologi gitu. Fitur itu bisa mendeteksi keberadaan pemilik sah. Kalau pemilik sah tidak terdeteksi di dalam rumah dalam waktu tertentu, atau kalau pemilik sah secara manual mengaktifkan mode away, rumah itu akan menganggap dirinya kosong. Dan jika rumah kosong tapi ada aktivitas berlebihan di dalamnya, sistem akan menganggapnya sebagai intrusi. Penyusupan, jelas Dania dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk Santi meremang. Jadi maksud kamu? Mata Santi membelalak. Aku sudah bilang, oke, untuk tidak hadir. Artinya, besok saat acara tasyakuran, aku secara resmi tidak ada di lokasi. Dan karena aku adalah satu-satunya admin yang terdaftar di server pusat, ketidakhadiranku akan menjadi pemicu. Dania menyesap tehnya yang sudah mulai dingin. Mereka tidak menginginkanku hadir. Maka aku akan pastikan, rumah itu juga tidak akan menerima kehadiran mereka. Santi terdiam sejenak, lalu perlahan sebuah seringai lebar muncul di wajahnya. Dania, kamu jahat banget. Dan aku suka banget. Kembali ke rumah Ibu Tatik, Aldo baru saja pulang kerja. Wajahnya lelah, tapi ia tersenyum melihat ibunya tampak bahagia. Mas, besok lusa pas acara, kamu pakai baju batik sutra yang baru kita beli kemarin ya. Jangan pakai yang lama, udah kucel, perintah Winda. Iya, Dek. Dania mana? Kok motornya nggak ada? Katanya mau bantuin tata kue, tanya Aldo celingukan. Ibu Tatik dan Winda saling berpandangan, lalu Winda menjawab dengan nada santai yang dibuat-buat. Oh, Mbak Dania tadi wa aku, Mas. Katanya dia sibuk banget di kantor, banyak lemburan mendadak. Jadi dia nggak bisa datang ke acara tasyakuran. Dia nitip salam aja buat semua. Loh? Kok gitu? Padahal ini kan acara penting. Rumah ini kan jadi bagus juga karena dia. Aldo tampak kecewa, tapi tidak curiga. Yah, namanya juga wanita karir. Mas, lebih mentingin kerjaan daripada keluarga suami. Udahlah, nggak usah dipikirin. Kan ada ibu sama Winda di sini. Kita bertiga aja udah cukup kok buat jadi tuan rumah yang hebat. Hasut Ibu Tatik sambil memijat bahu putranya. Aldo menghela napas, lalu mengangguk pasrah. Ya sudah kalau gitu. Nanti aku coba telpon dia. Jangan. Sergah Winda cepat. Maksudnya, jangan diganggu dulu, Mas.
Katanya dia lagi meeting penting sama bos besar. Nanti kalau diganggu malah dimarahin bosnya, kasihan kan. Biarin dia fokus cari uang, toh uangnya juga buat kita-kita juga kan ujungnya. Aldo terdiam lagi. Logikanya tumpul jika sudah berhadapan dengan ibu dan adiknya. Ia pun masuk ke kamar, meninggalkan dua wanita itu yang kembali terkikik-licik. Malam semakin larut. Di kejauhan, Dania menutup laptopnya. Persiapan sudah matang. Ia sudah memberikan jawaban, oke. Jawaban yang akan menjadi kunci pembuka bagi pertunjukan kembang api, atau lebih tepatnya, pertunjukan air mancur yang tak akan terlupakan. Dania berdiri, merapikan blazer kerjanya, dan berjalan keluar kafe dengan langkah mantap. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa iba. Yang ada hanya hitungan mundur menuju kehancuran sebuah kesombongan. H1 menjelang acara tasyakuran, langit di atas rumah Jalan Kenanga tampak mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang merayap di balik dinding-dinding bercat baru itu. Rumah itu kini tampak megah, berdiri angkuh di antara rumah-rumah tetangga yang sederhana. Lampu gantung kristal, palsu namun berkilauan, sudah terpasang di ruang tengah, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang dingin. Bunga-bunga sedap malam dalam vas-vas besar mulai didatangkan, menebarkan aroma wangi yang justru membuat perut Dania mual. Dania melangkahkan kakinya masuk ke halaman rumah itu. Ia baru saja pulang dari kantor, masih mengenakan seragam kerjanya yang rapi namun sedikit kusut karena lelah. Niatnya hari ini bukan untuk mengemis perhatian, melainkan untuk mengambil sisa barang-barang pribadinya yang masih tertinggal di kamar tamu, kamar yang selama ini ia dan Aldo tempati setiap kali menginap, karena kamar utama tentu saja milik Ibu Tatik dan kamar kedua yang luas dikuasai Winda. Begitu kakinya menyentuh lantai teras, suara Winda yang melengking sudah menyambutnya. Bukan sambutan hangat, melainkan hardikan. Loh, kok kesini lagi? Kan kemarin Diwa sudah bilang, oke, nggak bakal datang? Mau ngapain? Mau ngerusak suasana ya? Winda berdiri berkacak pinggang di ambang pintu, mengenakan daster rumahan namun wajahnya penuh masker wajah berwarna hitam. Dania menatap iparnya dengan tatapan datar. Aku mau ambil baju-bajuku dan beberapa dokumen di kamar, Win. Tenang saja, aku nggak akan lama. Aku tahu diri kok kalau aku nggak diinginkan di sini. Winda mendengus, lalu menyingkir sedikit memberikan jalan, seolah-olah takut bersentuhan dengan Dania akan menularkan penyakit kemiskinan. Ya udah buruan, jangan sampai ngacak-ngacak dekorasi yang udah Ibu tata. Awas kalau ada vas bunga yang geser 1 senti pun. Dania tidak menjawab. Ia berjalan melewati ruang tamu yang sudah disulap menjadi venue pesta. Di sana, Ibu Tatik sedang sibuk mengarahkan 2 orang pekerja yang memasang tirai emas. Ibu Tatik melihat Dania sekilas, namun langsung membuang muka, pura-pura sibuk membetulkan letak bantal sofa. Sakit. Rasanya seperti ada jarum halus yang ditusukkan ke jantung Dania berkali-kali. Wanita tua itu menikmati kemewahan yang dibayar oleh keringat Dania, namun menganggap Dania tak lebih berharga dari debu di bawah karpet. Dania terus berjalan menuju kamar belakang. Di sana, ia menemukan Aldo. Suaminya itu sedang berdiri di depan cermin lemari, mematut diri dengan kemeja batik sutra berwarna merah marun yang terlihat sangat pas di badannya. Wajah Aldo tampak cerah, bangga melihat pantulan dirinya sendiri. Ganteng banget kamu, Mas, ucap Dania pelan, bersandar di kusen pintu. Aldo terlonjak kaget, lalu tersenyum lebar saat melihat istrinya. Dania. Iya dong, ini kan batik pilihan ibu. Katanya biar aku kelihatan wibawa di depan tamu-tamu besok. Gimana? Cocok kan? Dania melangkah masuk, menutup pintu kamar perlahan. Suara riuh rendah Ibu Tatik dan Winda di luar seketika meredup. Cocok, Mas. Kamu kelihatan seperti tuan rumah yang sukses. Aldo terkekeh bangga. Ya harus dong. Kan ini rumah kita, maksudnya rumah ibu, tapi kan aku anak laki-lakinya. Jadi aku juga harus tampil prima. Dania menatap mata suaminya dalam-dalam. Ada kepolosan yang bodoh di sana, atau mungkin ketidakpedulian yang disengaja. Mas, kamu tahu kan kalau aku nggak akan datang besok? Senyum Aldo sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi gelisah. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya, kata Winda kamu sibuk banget ya?
Sayang banget sih. Padahal makanannya enak-enak loh. Tapi ya mau gimana lagi? Karir kamu kan juga penting buat masa depan kita. Ibu bilang jangan dipaksa kalau kamu memang gak bisa. Dania tertawa getir. Tawa yang kering dan tanpa humor. Mas, kamu percaya itu? Kamu percaya kalau aku memilih untuk tidak datang karena sibuk? Mas, Winda mengirim pesan padaku. Dia bilang secara tertulis, kami tidak menginginkanmu hadir. Mereka melarangku datang, Mas. Bukan aku yang sibuk. Wajah Aldo pucat seketika. Ia tampak bingung, matanya bergerak liar mencari alasan. Ah, masa sih? Kamu salah baca kali, Yang. Winda itu emang kadang mulutnya pedas, tapi hatinya baik kok. Mungkin maksudnya, kalau kamu capek, gak usah dipaksain hadir. Jangan negatif thinking terus dong sama adikku. Aku masih simpan chatnya, Mas. Mau baca? Dania merogoh ponselnya. Gak usah, potong Aldo cepat, menepis tangan Dania. Suaranya meninggi sedikit. Dania, tolonglah. Besok itu hari besar buat ibu. Ibu sudah tua, dia cuma pengen bahagia. Jangan rusak suasana dengan drama-drama kecil kayak gini. Kalau Winda salah ngomong, ya maklumin aja, dia kan masih muda, emosinya belum stabil. Kamu sebagai kakak ipar harusnya ngalah, bukan malah ngadu domba aku sama keluargaku. Hati Dania remuk. Hancur berkeping-keping di lantai kamar itu. Bukan karena kata-kata kasar Winda, bukan karena ketamakan Ibu Tatik, tapi karena kebutaan suaminya sendiri. Aldo lebih memilih membela ilusi kebahagiaan ibunya, daripada membela harga diri istrinya yang sudah diinjak-injak. Jadi menurutmu aku yang salah? Tanya Dania lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya namun ia tahan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Aku yang keluar uang 100 juta, aku yang dihina, aku yang diusir, dan sekarang aku yang dibilang drama. Aldo menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan kekesalan. Dania, please. Jangan bahas uang itu lagi, katanya ikhlas. Kalau ikhlas itu nggak diungkit-ungkit. Aku capek. Baru pulang kerja harus dengerin keributan ini. Kalau kamu emang nggak mau datang, ya sudah, nggak apa-apa. Aku bisa handle pertanyaan tamu nanti. Bilang aja kamu sakit atau dinas luar kota. Beres kan? Dania mengangguk pelan. Sangat pelan. Keputusan itu akhirnya bulat. Tidak ada lagi keraguan. Tali tipis yang selama ini menahannya untuk tetap bertahan demi Aldo, kini telah putus. Baik, Mas. Beres, ucap Dania dingin. Ia berbalik, mengambil tas besar yang tergeletak di sudut kamar. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Bukan hanya baju ganti, tapi semua bajunya yang ada di lemari itu. Loh? Kok dibawa semua? Kamu mau kemana? Tanya Aldo bingung melihat istrinya berkemas seperti orang mau pindahan. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku sebentar. Mau menenangkan diri. Lagi pula kalau aku nggak datang besok, baju-baju ini nggak aku butuhkan di sini kan? Alibi Dania. Ia tidak ingin Aldo tahu bahwa ia akan pergi selamanya malam ini. Jika Aldo tahu, pria itu pasti akan merengek dan membuat adegan drama yang menahan kepergiannya, hanya untuk menyiksanya lagi nanti. Oh, ya sudah. Hati-hati ya. Salam buat bapak sama ibu di kampung. Ucap Aldo lega, kembali menatap cermin. Ia bahkan tidak menawarkan untuk mengantar. Dania menutup tasnya. Ia menatap punggung suaminya untuk terakhir kalinya. Punggung pria yang dulu ia cintai, yang kini terlihat begitu asing dan menyedihkan. Selamat bersenang-senang besok, Mas. Nikmati rumah barumu. Nikmati pestamu. Tanpa menunggu jawaban, Dania keluar dari kamar. Di ruang tengah, Ibu Tatik sedang tertawa lepas bersama Winda, membahas menu catering. Bu, Winda, aku pamit, ucap Dania singkat. Ibu Tatik menoleh, matanya melirik tas besar di tangan Dania. Mau minggat kamu? Baguslah. Rumah jadi lega. Jangan balik lagi sebelum kamu belajar sopan santun sama mertua. Winda terkekeh. Hati-hati di jalan, Mbak. Jangan lupa transferan bulan depannya, buat bayar listrik. Kan listriknya sekarang dayanya besar, pasti mahal. Dania tersenyum. Senyum yang membuat Winda sedikit merinding,
karena tidak ada ketakutan di sana. Tenang saja, Win. Urusan listrik, aku yang atur. Dania melangkah keluar pintu utama. Langit sudah gelap sepenuhnya. Ia berdiri sejenak di teras, mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi Smart Home Admin. Jemarinya menari di atas layar dengan dingin. Langkah 1, disconnect user. Dania menekan tombol logout pada akun Aldo, Winda, dan Ibu Tatik dari server utama. Mulai detik ini, aplikasi di ponsel mereka hanyalah pajangan tak berguna. Mereka tidak akan sadar sampai mereka mencoba menggunakannya. Langkah 2, arming security protocol. Dania mengaktifkan timer. Ia mengatur waktu tepat 24 jam dari sekarang. Tepat saat acara tasyakuran mencapai puncaknya besok malam. Langkah 3, lift. Dania menempelkan jarinya ke panel kunci pintu untuk terakhir kalinya. Terdengar bunyi bip pelan, dan lampu indikator di gagang pintu berubah warna dari hijau menjadi oranye berkedip. Itu adalah tanda bahwa sistem sedang dalam mode standby menuju lockdown. Selamat tinggal, neraka berkedok istana, bisik Dania. Ia berjalan menuju gerbang pagar, memesan taksi online. Saat mobil datang dan membawanya pergi menjauh dari jalan kenanga, Dania tidak menoleh ke belakang. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya tumpah. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pelepasan. Ia menangis untuk meratapi kebodohannya selama ini, sekaligus membersihkan jiwanya untuk menyambut hidup baru. Sementara itu, di dalam rumah, Aldo merasa hawa dingin tiba-tiba menusuk tengkuknya. Lampu ruang tengah sempat berkedip sekali, sangat cepat, sebelum kembali terang benderang. Kok lampunya kedip, Bu? Tanya Aldo. Perasaanmu aja kali. Atau mungkin bohlamnya kendor dikit. Nanti kencengin aja. Udah, sini cobain kuenya. Enak banget legit. Jawab Ibu Tatik santai sambil menyodorkan piring kue. Mereka tidak tahu, kedipan lampu itu bukan karena bohlam kendor. Itu adalah kedipan mata dari sistem rumah yang baru saja menerima perintah terakhir dari tuannya. Rumah itu kini bukan lagi tempat berlindung. Rumah itu kini adalah bom waktu yang sedang menghitung mundur detiknya. Dania telah pergi, membawa serta nyawa dari rumah tersebut, meninggalkan cangkang kosong yang siap menghancurkan siapa saja yang berani menghinanya. Malam itu, Dania tidur di hotel. Ia mematikan ponselnya, membiarkan Aldo, Ibu Tatik, dan Winda tenggelam dalam mimpi indah mereka yang terakhir. Mimpi tentang kekayaan, status sosial, dan kehormatan yang akan hancur lebur dalam hitungan kurang dari 24 jam. Besok, saat mereka mengira mereka sedang berada di puncak dunia, Dania akan menarik tuasnya, dan gravitasi akan melakukan sisanya. Matahari pagi bersinar terik, seolah menjadi lampu sorot raksasa bagi panggung sandiwara yang telah disiapkan dengan sempurna di Jalan Kenanga nomor 10. Hari yang dinanti-nanti oleh Ibu Tatik dan Winda akhirnya tiba. Rumah itu tampak bukan lagi seperti bangunan tua warisan mendiang ayah Aldo, melainkan sebuah istana mungil yang baru saja turun dari langit. Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi di sepanjang pagar, bunga-bunga yang sebagian besar dipesan sendiri oleh Winda menggunakan nama kolega fiktif agar terlihat bergengsi. Tenda dekorasi berwarna emas dan putih menaungi halaman depan yang kini beralaskan karpet merah, siap menyambut langkah kaki para tamu undangan yang dianggap selevel. Di dalam kamar utama, Ibu Tatik sedang duduk di depan meja rias baru. Wajahnya dipoles tebal oleh perias profesional sewaan. Bedak tebal menutupi kerutan-kerutan di wajah tuanya, sementara lipstik merah marun memberikan kesan tegas namun angkuh. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin, tersenyum puas melihat perhiasan emas, gelang keroncong yang berderet di lengannya, dan kalung rantai besar di lehernya. Sebagian besar perhiasan itu adalah hasil gadai sertifikat tanah yang dilakukan diam-diam, tapi bagi Ibu Tatik, penampilan adalah segalanya. Hari ini, ia adalah ratu. Bu, lihat deh aku. Seru Winda yang tiba-tiba masuk ke kamar dengan heboh. Wanita muda itu mengenakan gaun kebaya modern penuh payet yang berkilauan, warnanya shocking pink yang menyakitkan mata namun pasti akan menarik perhatian semua orang. Gila, aku cantik banget kan, Bu? Ini kalau Mas Randy, anaknya Pak Camat itu, lihat aku, pasti dia langsung minta lamar besok. Ibu Tatik tertawa renyah, memutar kursi riasnya. Cantik sekali, Nak.
Persis putri keraton. Memang harus begitu, kita ini kan sekarang orang kaya baru di kampung ini. Penampilan harus nomor 1. Jangan sampai kalah sama anak-anak gadis tetangga yang modal tampang doang tapi rumahnya reot. Oh iya dong, Bu. Mas Aldo mana? Kok belum keluar kamar? Suruh dia pakai jam tangan Rolex KW Super yang aku belikan di Pasar Loa kemarin, Bu. Biar kelihatan sukses banget, ujar Winda sambil membenarkan tatanan rambutnya yang disasak tinggi. Nanti ibu panggil. Kamu cek dulu catering di depan. Pastikan piring-piringnya yang keramik, jangan yang plastik. Kita nggak mau dibilang pelit, perintah Ibu Tatik. Sementara itu, di kamar tamu yang kini telah beralih fungsi menjadi ruang ganti Aldo, pria itu berdiri kaku. Ia mengenakan batik sutra yang semalam dipuji Dania. Namun, saat melihat bayangannya di cermin, Aldo tidak melihat sosok pengusaha sukses seperti yang diinginkan ibunya. Ia melihat seorang pria pengecut. Pikirannya melayang pada Dania. Semalam, istrinya pergi dengan tas besar, dan sampai pagi ini, tidak ada satupun pesan masuk dari Dania. Aldo mencoba menepis rasa bersalah itu dengan mengingat kata-kata ibunya. Dania cuma sibuk, Dania cuma drama. Aldo, ayo keluar, tamu-tamu VIP sudah mulai datang. Teriakan Ibu Tatik dari luar membuyarkan lamunan Aldo. Ia menarik napas panjang, memasang senyum palsu terbaiknya, dan melangkah keluar menuju panggung kepalsuan itu. Pukul 10 pagi, acara tasyakuran dimulai. Rumah itu penuh sesak. Aroma parfum menyengat bercampur dengan aroma gulai kambing dan sate ayam yang mengepul dari meja prasmanan. Suara musik gamelan modern diputar melalui speaker mahal yang dentumannya menggetarkan kaca jendela. Para tamu undangan, yang terdiri dari teman-teman arisan Ibu Tatik, tetangga yang penasaran, hingga beberapa kenalan lama Aldo, tampak kagum melihat transformasi rumah itu. Wah, Jeng Tatik, luar biasa lo rumahnya sekarang. Pangling saya, puji Bu RT yang datang dengan kebaya hijau. Matanya menyapu sekeliling ruang tamu yang kini berlantai marmer dingin dan berpendingin ruangan sentral. Ini renovasi habis berapa miliar? Jeng? Kok mewah banget kayak hotel bintang 5? Ibu Tatik mengibaskan kipas cendananya dengan gaya ningrat yang dibuat-buat. Ah, Bu RT bisa saja. Nggak sampai miliaran kok. Cuma ya, ratusan juta lah. Maklum, anak saya si Aldo kan bisnisnya lagi naik daun. Proyeknya di mana-mana, jadi dia maksa ibunya ini buat renovasi biar nyaman di masa tua. Katanya sih biar berkah rezekinya. Bu RT mengangguk-angguk kagum, lalu matanya mencari-cari sosok lain. Loh, ngomong-ngomong, istrinya Nak Aldo mana? Si Dania? Kok dari tadi saya nggak lihat? Padahal biasanya dia yang paling rajin kalau ada acara. Winda yang berdiri di samping ibunya langsung menyambar dengan sigap, seolah sudah menghafal naskah kebohongan yang mereka susun. Oh, Mbak Dania nggak bisa hadir, Bu RT. Biasalah, orang kantoran, sibuk ngejar target. Katanya sih ada meeting penting sama klien dari luar negeri, nggak bisa ditinggal. Padahal kami sudah paksa suruh cuti, tapi ya gitu deh, namanya juga wanita karir, kadang lupa sama urusan keluarga. Walah, sayang banget ya. Padahal ini momen penting suaminya loh. Komentar Bu RT dengan nada prihatin, yang segera dimanfaatkan Winda untuk semakin memojokkan Dania. Iya, Bu RT. Kami juga sedih sebenarnya. Mas Aldo itu kasihan loh, sukses sendirian tapi istrinya jarang ada waktu. Makanya, untung ada ibu sama saya yang selalu support Mas Aldo. Kalau ngarepin Mbak Dania MAH, rumah ini nggak bakal jadi-jadi. Tambah Winda dengan nada berbisik yang sengaja dikeraskan agar tamu-tamu di sebelah ikut mendengar. Para tamu mulai berbisik-bisik. Gosip murahan itu menyebar lebih cepat daripada virus. Dalam hitungan menit, narasi yang terbentuk di kepala para tamu adalah, Aldo adalah suami sukses yang malang, Ibu Tatik adalah ibu yang hebat, dan Dania adalah istri durhaka yang gila kerja dan tidak peduli keluarga. Di sudut ruangan, Aldo sedang dikelilingi oleh teman-teman lamanya. Mereka menepuk-nepuk bahu Aldo, memuji kesuksesannya. Hebat lu, Du. Gue denger lu yang biayain semua ini? Gila, bisnis apa lu sekarang? Ajak-ajak dong. Tanya Riko, teman SMA Aldo. Aldo tertawa canggung. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, meski ruangan itu ber-AC dingin. Ah, enggak kok.
Biasa aja, Rick. Ini, ya, rezeki dikit-dikit dikumpulin. Dikit-dikit apanya? Lantai marmer gini, AC sentral, terus tuh pintu depan pakai sidik jari segala. Itu smart home kan? Mahal tuh pastinya, timpal teman yang lain. Aldo hanya mengangguk lemah, tidak berani membantah, tapi juga takut mengakui. Ia menikmati pujian itu, rasa bangga semu itu membuainya. Ia mulai berpikir, mungkin benar kata ibu, Dania memang tidak cocok di sini. Kalau Dania ada, pasti dia akan bilang ini uang dia, dan harga diriku akan jatuh di depan teman-temanku. Acara terus berlanjut dengan meriah. Winda naik ke atas panggung kecil yang disiapkan di ruang tengah, memegang mikrofon dengan gaya percaya diri. Tes 1 2. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Suara Winda menggema ke seluruh ruangan, memecah percakapan para tamu. Terima kasih sudah hadir di syukuran, Gria Tatik, ini. Kami sekeluarga sangat bersyukur atas rezeki yang melimpah ini. Semoga rumah baru ini membawa berkah, dan semoga yang syirik makin panas. Winda tertawa kecil, disambut tawa para tamu yang mengira itu hanya candaan. Oh ya, saya mau demonstrasikan sedikit nih kecanggihan rumah kami, lanjut Winda dengan sombong. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi smart home yang kemarin diinstal Pak Haris. Ia belum tahu bahwa statusnya di aplikasi itu sudah diputus koneksinya oleh Dania. Namun, karena listrik masih menyala secara manual, Winda tidak menyadari ada yang salah. Oke Google, nyalakan lampu hias, teriak Winda ke arah smart speaker di pojok ruangan. Hening sejenak. Tidak ada reaksi. Lampu hias tetap mati. Winda mengerutkan kening, wajahnya sedikit memerah. Ia mencoba lagi dengan suara lebih keras. Oke Google, nyalakan lampu hias. Masih hening. Tamu-tamu mulai saling pandang. Winda tertawa gugup. Aduh, biasa nih, wifi-nya lagi lemot mungkin karena banyak orang. Maklum ya, teknologinya terlalu canggih jadi sensitif. Ia buru-buru menekan saklar manual di dinding dekatnya. Klik. Lampu hias menyala. Nah, nyalakan? Keren kan? Para tamu bertepuk tangan sopan, meski ada beberapa yang mencibir pelan. Ibu Tatik melotot ke arah Winda, memberi kode agar tidak mempermalukan keluarga dengan aksi gagal lagi. Winda buru-buru turun panggung, wajahnya menekuk kesal. Sialan, pasti kuotanya habis nih, gumamnya, menyalahkan segalanya kecuali kemungkinan bahwa ia memang tidak punya kendali. Di tempat yang jauh, di sebuah kamar hotel yang nyaman, Dania sedang duduk bersandar di kepala ranjang. Di pangkuannya ada tablet yang menampilkan siaran langsung CCTV dari ruang tamu rumah Ibu Tatik. Kamera tersembunyi di detektor asap memberikan sudut pandang bird eye view yang sempurna. Dania bisa melihat semuanya. Ia melihat Winda yang cemberut, Ibu Tatik yang sibuk pamer emas, dan Aldo yang tertawa palsu di tengah teman-temannya. Dania melihat jam di tabletnya. Pukul 13 siang. Acara puncak, pidato dan doa bersama, akan dimulai sebentar lagi. Dania menyesap jus jeruknya dengan tenang. Nikmatilah, Winda, bisik Dania pada layar tablet. Kamu bilang wifi lemot? Sayang sekali, internet di sana sangat kencang. Hanya saja, aksesmu yang sudah kucabut. Kamu sekarang cuma tamu di rumah itu, sama seperti orang-orang yang kamu bohongi. Kembali ke rumah, Ibu Tatik mengambil alih mikrofon. Ia merasa ini saatnya untuk memberikan pidato kemenangan. Ia berdiri di tengah ruangan, meminta perhatian semua orang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suara Ibu Tatik bergetar karena haru pada dirinya sendiri. Saya sangat terharu hari ini. Rumah ini adalah bukti perjuangan anak laki-laki saya, Aldo, yang begitu berbakti pada ibunya. Dia bekerja siang malam, banting tulang, demi membahagiakan saya. Bukan seperti menantu-menantu zaman sekarang yang bisanya cuma menghabiskan uang suami. Sindiran itu begitu tajam dan terang-terangan, membuat beberapa tamu yang kenal Dania merasa tidak nyaman. Namun, tidak ada yang berani protes. Mereka sedang menikmati makanan gratis yang lezat. Maka dari itu, lanjut Ibu Tatik, mengangkat gelas sirupnya tinggi-tinggi, mari kita bersulang untuk kesuksesan Aldo dan keluarga besar kita. Semoga rumah ini menjadi awal dari kejayaan kita yang lebih besar lagi. Amin.
Seru para tamu serempak. Gelas-gelas berdenting. Tawa riuh membahana. Aldo tersenyum lebar, merasa dirinya adalah raja dunia. Winda bertepuk tangan paling keras. Mereka merasa di atas angin. Mereka merasa tak tersentuh. Namun, tepat saat Ibu Tatik hendak meminum sirupnya, terdengar bunyi BIP panjang dari arah panel kontrol di dinding dekat dapur. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup asing untuk membuat Aldo menoleh. BIP, BIP, BIP. Bunyi itu mulai berirama, semakin cepat. Bunyi apa itu, Du? Tanya Ibu Tatik, menurunkan gelasnya. Aldo mengerutkan kening. Nggak tahu, Bu. Mungkin alarm kulkas belum ketutup rapet kali. Cek sana, berisik. Ganggu orang pidato aja, perintah Ibu Tatik ketus. Aldo berjalan menuju dapur. Ia tidak tahu bahwa bunyi itu bukanlah alarm kulkas. Itu adalah countdown timer dari sistem keamanan yang baru saja memasuki fase pre-lockdown warning. Dan ia, dari kejauhan, baru saja menekan tombol eksekute di layar tabletnya. Panggung palsu itu sudah berdiri tegak. Para pemain sudah mengambil peran mereka dengan sempurna dalam keangkuhan. Dan sekarang, sutradara sesungguhnya, Dania, siap untuk menurunkan tirai dengan cara yang paling dramatis. Euforia di wajah Ibu Tatik dan Winda adalah pemandangan terakhir yang ingin Dania abadikan sebelum ia mengubah pesta pora itu menjadi mimpi buruk yang basah dan gelap. Di layar tablet Dania, sebuah notifikasi muncul, Lockdown Sequence Initiate. T-5 minutes to total shutdown. Dania tersenyum dingin. 5 menit lagi, Ibu. Nikmati 5 menit terakhir kalian menjadi orang kaya. Bunyi bip yang berirama di dapur itu berhenti tepat ketika Aldo hendak menyentuh panel kontrol yang tertanam di dinding dekat kulkas. Aldo menghela napas lega, mengira gangguan kecil itu sudah berlalu dengan sendirinya. Ia tidak tahu bahwa berhenti berbunyinya alat itu bukanlah tanda kembali normal, melainkan tanda bahwa hitungan mundur telah mencapai angka 0. Dengan langkah santai, Aldo kembali ke ruang tengah, merapikan kerah kemeja batiknya, siap untuk kembali menikmati sanjungan para tamu yang sedang menyantap hidangan penutup. Di ruang tengah, suasana sedang berada di puncak kemeriahan. Ibu Tatik baru saja menyelesaikan kalimat penutup pidatonya dengan gaya teatrikal, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Dan untuk masa depan yang cerah bagi keluarga kita, serunya lantang. Namun, belum sempat bibir gelas menyentuh mulutnya, sebuah suara dentuman pelan terdengar dari arah garasi, tempat panel listrik utama berada. Klik. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti gerakan lambat, cahaya lampu kristal yang megah itu padam. Tidak hanya meredup, tapi mati total. Musik gamelan yang mengalun dari speaker canggih berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang menggantung di udara. Kipas angin dinding, AC sentral yang berdengung halus, bahkan lampu indikator di dispenser air, semuanya mati serentak. Kegelapan menyergap ruangan itu dengan tiba-tiba, menyisakan hanya cahaya matahari samar yang berusaha menembus tirai tebal berwarna emas yang tertutup rapat demi menjaga suhu dingin ruangan. Loh? Kok mati? Yah, mati lampu ya. Panas nih, tolong dong jendelanya dibuka. Suara gumaman para tamu mulai terdengar, mengubah suasana pesta yang elegan menjadi pasar yang riuh. Ibu Tatik berdiri kaku di tempatnya. Gelas di tangannya gemetar. Baginya, mati lampu di tengah acara sepenting ini adalah aib besar. Ini merusak citra, orang kaya, yang sedang ia bangun susah payah. Aldo, cepat cek sekring depan. Pasti cuma jepret karena kelebihan beban. Kamu ini gimana sih? Daya listrik kan sudah dinaikkan, masa masih eglek? Hardik Ibu Tatik di tengah keremangan, suaranya terdengar panik namun berusaha tetap otoriter. Aldo yang baru saja duduk, langsung melompat berdiri. Iya, Bu. Sebentar, Aldo cek ke depan. Aldo meraba-raba jalan menuju pintu depan di tengah kegelapan. Ia berpapasan dengan Winda yang sibuk menyalakan senter dari ponsel mahalnya. Wajah Winda tampak kesal setengah mati. Ih, bikin malu aja. Mas Aldo, buruan benerin. Teman-temanku lagi live Instagram nih, masa live-nya gelap-gelapan kayak di gua hantu. Omel Winda sambil mengarahkan cahaya senter ke wajah kakaknya, membuat Aldo silau. Aldo berlari kecil ke teras depan, menuju kotak meteran listrik. Ia membuka penutup kotak itu dengan kasar.
Namun, apa yang ia temukan membuatnya bingung. Semua sakelar MCB, miniatur circuit breaker, dalam posisi on, naik. Tidak ada satupun yang turun atau jepret, seperti dugaan ibunya. Meteran digital di layar utama juga masih menyala, menunjukkan angka sisa token yang masih sangat banyak. Loh? Kok on semua? Listrik dari PLN hidup, tapi kok di dalam mati? Gumam Aldo bingung. Ia mencoba menurunkannya lalu menaikkannya kembali. Kliklah, kliklah, nihil. Lampu teras tetap mati. Rumah itu tetap gelap gulita, seolah menolak dialiri energi. Sementara itu, di dalam rumah, suhu ruangan mulai meningkat drastis. Tanpa AC sentral, rumah dengan ventilasi minim dan penuh sesak dengan puluhan manusia itu berubah menjadi oven raksasa dalam hitungan menit. Aroma parfum mahal para tamu mulai bercampur dengan bau keringat dan aroma gulai yang mulai apek karena panas. Ibu Tatik mengibas-ngibaskan kipas cendananya dengan panik, keringat mulai melunturkan bedak tebal di dahinya, menciptakan alur-alur luntur yang tidak sedap dipandang. Aduh, panas banget. Ini gimana sih tuan rumahnya? Katanya rumah mewah, kok listriknya biar pet kayak kontrakan petak. Sindir seorang tamu wanita yang duduk di pojok. Suaranya cukup keras untuk didengar Ibu Tatik. Wajah Ibu Tatik memerah padam, menahan malu dan marah. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Sebentar ya, ada gangguan teknis sedikit. Namanya juga teknologi canggih, kadang terlalu sensitif. Alibi Ibu Tatik sambil memaksakan tawa sumbang. Ia menoleh ke arah Winda, matanya melotot memberi kode. Winda, coba pakai HP kamu. Kan kamu punya aplikasinya. Nyalakan dari HP. Winda tersadar. Oh iya, lupa aku. Winda segera membuka kunci layar ponselnya. Dengan jari-jari yang terawat rapi namun kini licin oleh keringat, ia menekan ikon aplikasi Smart Home berlogo rumah biru itu. Namun, alih-alih masuk ke menu kontrol lampu, layar ponsel Winda menampilkan sebuah lingkaran berputar loading yang sangat lama. Winda mengetuk-ngetuk layar dengan tidak sabar. Ayo dong, sinyalnya penuh kok. Kenapa lemot banget sih? Tiba-tiba, layar loading itu hilang, digantikan oleh sebuah kotak dialog berwarna merah menyala dengan tulisan besar. Error, 401 unauthorized. User disconnect from main server. Please contact administrator. Hah? Apaan nih? Pekik Winda histeris. Kok user disconnected? Kok aku dikeluarin? Kenapa? Win? Bisa nggak? Tanya Ibu Tatik yang sudah berjalan mendekat, meninggalkan para tamu yang mulai ribut minta pulang. Nggak bisa, Bu. Tulisannya error. Katanya aku nggak punya akses. Ini pasti aplikasinya yang rusak. Dasar barang rongsokan, maki Winda sambil membanting pelan ponselnya ke sofa. Ia tidak sadar, atau tidak mau sadar, bahwa pesan itu berarti ia telah ditendang keluar dari sistem oleh pemilik aslinya. Aldo masuk kembali ke dalam rumah dengan wajah pucat dan keringat bercucuran. Bu, listrik di depan nyala kok. Meterannya hidup. Sakelarnya juga naik semua. Tapi arus listriknya nggak masuk ke dalam rumah. Aneh banget, kayak ada yang mutus kabel di tengah jalan. Maksud kamu apa? Kabel putus gimana? Baru kemarin dipasang masa udah putus? Kamu telepon itu si Dania. Dia kan yang bawa tukang-tukang itu. Pasti dia beli kabel murah. Tuduh Ibu Tatik, kembali menyalahkan menantunya yang bahkan tidak ada di sana. Aldo merogoh saku celananya, hendak menelepon Dania. Namun, sebelum ia sempat menekan nomor istrinya, sebuah suara asing terdengar. Bukan suara manusia. Suara itu berasal dari speaker tersembunyi di langit-langit plafon gipsum. Meskipun listrik padam, sistem keamanan utama ternyata memiliki cadangan daya baterai, UPS, sendiri yang tersembunyi di plafon, cukup untuk menghidupkan fungsi darurat selama beberapa jam. Perhatian. Sistem dalam mode siag. Deteksi kegagalan verifikasi pemilik. Suara robot wanita itu terdengar datar, dingin, dan menggema di seluruh ruangan yang hening seketika. Para tamu terdiam, saling berpandangan dengan wajah bingung dan takut. Suara apa itu? Bisik Bu RT ketakutan. Winda, yang merasa sok tahu, mencoba menenangkan keadaan meski hatinya sendiri ketar-ketir. Oh, itu fitur canggihnya, Bu RT. Asisten suara otomatis. Keren kan?
Dia lagi ngasih tahu kalau listriknya lagi rebot. Iya, rebot kayak komputer. Kebohongan Winda terdengar sangat tidak meyakinkan. Apalagi ketika suara robot itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Pemilik sah tidak terdeteksi di dalam area properti. Mengaktifkan protokol keamanan tingkat 1. Mengunci akses keluar masuk. Bersamaan dengan selesainya kalimat itu, terdengar bunyi klak-klak-klak yang keras dan beruntun dari arah pintu utama dan jendela-jendela. Semua tamu menoleh ke arah pintu utama yang megah. Kunci digital canggih di pintu itu menyala merah. Lalu besi bolt pengunci meluncur keluar secara otomatis, menancap kuat ke kusen pintu. Jendela-jendela yang memiliki teralis otomatis juga tertutup rapat. Loh? Pintu terkunci sendiri? Seru seorang bapak-bapak yang duduk dekat pintu. Ia mencoba memutar gagang pintu. Terkunci rapat. Bu Tatik, ini pintunya nggak bisa dibuka. Macet. Kepanikan mulai merayap naik. Dari sekadar ketidaknyamanan karena panas, kini berubah menjadi ketakutan karena terkurung. Aldo, buka pintunya. Jangan main-main kamu. Bentak Ibu Tatik, suaranya mulai bergetar. Rasa bangga yang tadi meluap-luap kini menguap digantikan oleh teror yang tidak ia pahami. Nggak bisa, Bu. Ini kuncinya elektronik. Kalau listrik mati dan sistemnya error, dia otomatis ngunci buat keamanan. Jawab Aldo panik, berusaha menarik gagang pintu sekuat tenaga namun sia-sia. Pintu kayu jati solid itu tidak bergeming sedikit pun. Di tengah kekacauan itu, ponsel pintar Aldo, Winda, dan bahkan ponsel beberapa tamu yang terhubung ke wifi tamu rumah tersebut, tiba-tiba bergetar serentak. Sebuah notifikasi pop-up muncul di layar mereka. Bukan dari aplikasi chat, tapi broadcast message dari jaringan lokal rumah itu. Aldo menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak. Notifikasi itu berbunyi. Pesan dari admin rumah, kalian bilang tidak menginginkan saya hadir. Saya sudah menuruti permintaan itu. Sekarang, silakan nikmati rumah mewah ini tanpa saya. Tapi ingat, rumah ini hanya mengenali pemiliknya. Dan pemiliknya bukan kalian. Aldo membaca pesan itu dengan napas tercekat. Lututnya lemas seketika. Ia mengenali gaya bahasa itu. Ia mengenali ketegasan di balik kalimat itu. Dan ya, desis Aldo lirih. Winda yang juga membaca pesan yang sama di ponselnya, langsung menjerit marah. Dasar perempuan gila. Bu, ini ulah Dania. Dia yang matiin lampu. Dia yang ngunci kita. Lihat pesan ini. Winda menyodorkan ponselnya ke wajah ibunya. Ibu Tatik menyipitkan mata membaca pesan itu di bawah cahaya senter. Matanya membelalak lebar, urat lehernya menegang. Kurang ajar. Berani-beraninya dia ngerjain kita pas acara besar begini. Telepon dia sekarang. Suruh dia nyalain lampunya atau ibu laporin polisi. Nggak bisa ditelepon. Bu, nomornya nggak aktif. Teriak Aldo frustrasi setelah mencoba menghubungi istrinya berkali-kali namun hanya dijawab operator. Di saat yang sama, suasana di dalam rumah semakin kacau. Beberapa tamu mulai menggedor-gedor jendela kaca, meminta keluar. Anak-anak kecil mulai menangis karena kegelapan dan panas yang semakin menyengat. Hidangan sate dan gulai mulai tidak tersentuh, digantikan oleh rasa takut. Di kamar hotelnya yang dingin dan nyaman, Dania menyaksikan semuanya melalui layar tablet. Ia melihat kepanikan di wajah Ibu Tatik, kemarahan histeris Winda, dan keputusasaan Aldo. Ia melihat para tamu yang mulai menyadari bahwa mereka terjebak dalam drama keluarga yang memalukan. Dania menyuapkan potongan buah segar ke mulutnya. Kalian ingin pamer, kan? Sekarang kalian dapat panggung utamanya. Semua mata tertuju pada kalian, tapi bukan dengan tatapan kagum, melainkan tatapan kasihan dan marah. Kembali ke rumah, Gria Tatik. Suara robot itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mengancam. Peringatan kedua. Aktivitas mencurigakan terdeteksi. Kerumunan tidak dikenal terdeteksi. Menganggap sebagai ancaman intrusi. Persiapan protokol pengusiran paksa dalam 30 detik. Pengusiran paksa? Apa maksudnya? Tanya Winda dengan wajah pucat pasi. Make-up tebalnya sudah luntur sepenuhnya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Aldo menelan ludah, teringat penjelasan teknisi waktu itu tentang fitur keamanan, anti-riot,
atau anti huru-hara yang biasanya dipasang di gudang-gudang penyimpanan barang berharga. Fitur yang Aldo kira hanya bualan sales, tapi ternyata benar-benar dipasang oleh Dania. "Semuanya, tolong lindungi barang elektronik dan makanan kalian," teriak Aldo dengan suara serak, menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. "Tutup mata kalian." "Apaan sih? Duh, jangan nakut-nakutin," bentak Ibu Tatik. Belum sempat Ibu Tatik menyelesaikan kalimatnya, hitungan mundur 30 detik di sistem Dania berakhir. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang memuncak. Kegelapan, panas, pintu terkunci, dan sebuah ancaman dari suara robot yang menggantung di udara. Tamu-tamu yang awalnya memuji, kini mulai memaki. Winda dan Ibu Tatik yang awalnya merasa seperti selebriti, kini merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin kaca. Dan di luar sana, Dania memegang satu-satunya tombol yang bisa menghentikan ini semua, namun jarinya enggan untuk menekannya. Pesta sesungguhnya baru saja akan dimulai. 30 detik bukanlah waktu yang lama dalam situasi normal. Namun, di ruang tamu, Gria Tatik, yang pengap, gelap, dan terkunci rapat itu, 30 detik terasa seperti satu abad yang mencekam. Suara robot dari langit-langit terus menghitung mundur dengan nada datar tanpa emosi, memecah kepanikan yang mulai berubah menjadi histeria massal. 10, 9, 8. "Aldo, lakukan sesuatu. Jangan diam saja kayak patung," jerit Ibu Tatik. Tangannya mencengkeram lengan kemeja batik Aldo begitu keras, hingga kuku-kukunya yang panjang menancap di kulit putranya. Wajah wanita tua itu pucat pasi, keringat dingin bercampur dengan bedak tebal menciptakan adonan lengket yang menjijikkan di wajahnya. "Aduh, Bu, sakit. Aldo nggak bisa apa-apa. Ini sistemnya dikunci dari pusat." Dania pegang kendali penuh. Aldo berusaha melepaskan cengkeraman ibunya, matanya liar menatap ke sekeliling, mencari celah untuk kabur. Tapi semua jendela terkunci oleh teralis besi otomatis yang turun tadi, dan pintu utama masih kokoh tak bergeming. 5, 4. Winda, yang berdiri di dekat meja prasmanan, menangis meraung-raung. Bukan karena takut mati, tapi karena malu. Ia melihat teman-teman sosialitanya, yang tadi ia pameri, kini menatapnya dengan pandangan jijik dan marah. "Ini nggak lucu. Dania sialan. Awas ya kalau aku keluar dari sini, aku jambak dia sampai botak," maki Winda di sela isak tangisnya. 3, 2, 1. Protokol pengusiran paksa diaktifkan. Mode Water Cannon Alarm Siren. Nging, nging, nging. Seketika itu juga, suara sirene yang memekakan telinga meledak dari 4 penjuru ruangan. Suaranya begitu keras, melengking tajam, mirip sirene peringatan serangan udara atau kebakaran besar. Para tamu sontak menutup telinga mereka, menjerit kesakitan karena gendang telinga seolah mau pecah. Anak-anak kecil menangis histeris, menambah kakofoni suara yang mengerikan itu. Namun, siksaan suara itu hanyalah permulaan. Cias. Dari langit-langit yang berhiaskan ornamen gipsum mewah itu, puluhan sprinkler atau penyiram air otomatis yang tersembunyi tiba-tiba menyembur. Bukan semburan gerimis halus seperti di taman, melainkan semburan air bertekanan tinggi yang deras. Kia-a-a. Jeritan ngeri membahana saat air dingin itu menghujam tubuh-tubuh yang kegerahan. Dalam hitungan detik, ruang tamu mewah itu berubah menjadi wahana permainan air yang kacau balau. Tenda dekorasi emas di dalam ruangan basah kuyup, kain-kain mahal yang menjuntai menjadi berat dan menarik tiang penyangga hingga miring. Ibu Tatik menjerit paling keras saat semburan air tepat mengenai sanggul sasak tingginya. Tatanan rambut yang memakan waktu 3 jam dan biaya ratusan ribu di salon itu, seketika kempes, lepek, dan luntur. Air hitam bekas pewarna rambut menetes-netes ke wajahnya, membuat riasannya yang luntur semakin mengerikan. Ia tampak seperti nenek sihir yang baru saja keluar dari selokan. "Rambutku, bajuku. Aldo, tolong ibu, ini baju sewaan mahal," ratap Ibu Tatik sambil berusaha menutupi kepalanya dengan taplak meja yang ia tarik sembarangan, namun usahanya sia-sia. Air datang dari segala arah. Winda bernasib tak kalah sial. Ia sedang memegang piring berisi sate kambing saat air menyembur. Kaget setengah mati, ia terpeleset di lantai marmer yang kini licin oleh genangan air. Gubrak.
Winda jatuh telentang. Piring sate di tangannya terlempar ke udara, lalu mendarat tepat di wajahnya. Bumbu kacang kental dan potongan daging kambing melumuri wajah cantik dan gaun shocking pink miliknya. Ia berusaha bangun, tapi lantai yang licin dan sepatu hak tingginya membuat ia kembali tergelincir. Ia meronta-ronta di lantai basah seperti ikan yang menggelepar, sementara teman-teman sosialitanya, yang juga sibuk menyelamatkan diri, justru ada yang sempat memotret kejadian memalukan itu. "Tolong! HP-ku! HP-ku basah!" teriak Winda histeris saat menyadari ponsel mahalnya terendam di genangan air bercampur kuah gulai yang tumpah dari meja prasmanan. Para tamu undangan sudah tidak peduli lagi dengan sopan santun. Mereka panik. Bapak-bapak pejabat yang tadi dipuja-puja, kini berlarian sambil memaki-maki, menutupi kepala botak mereka dengan tas tangan istri masing-masing. Bu RT terpeleset dan menabrak meja catering, membuat panci besar berisi sup buah tumpah ruah, menambah kengerian lantai dansa dadakan itu. "Kurang ajar. Tuan rumah gila," katanya tasyakuran, "kok malah disiksa begini?" teriak salah satu tamu pria dengan emosi meledak. "Buka pintunya. Kami mau pulang." "Ini penipuan," katanya orang kaya, ternyata rumahnya error semua. "Saya nyesel datang ke sini," timpal ibu-ibu lain yang bedaknya sudah luntur total. Aldo berdiri di tengah kekacauan itu seperti orang linglung. Ia basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemeja batik sutranya menempel di kulit, memperlihatkan tubuhnya yang gemetar kedinginan dan ketakutan. Ia melihat ibunya yang meraung-raung dengan wajah coreng-moreng, melihat adiknya yang berguling di lantai penuh bumbu sate, dan melihat tamu-tamu yang mengamuk. "Dania, cukup, tolong cukup," bisik Aldo, suaranya hilang ditelan bunyi sirene yang masih terus meraung tanpa ampun. Di kamar hotel, Dania menyaksikan semuanya dengan ekspresi datar. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada sorak-sorai. Hanya kepuasan dingin yang merayap di hatinya. Ia melihat Winda yang jatuh bangun, melihat Ibu Tatik yang meratapi bajunya lebih daripada meratapi nasib tamunya. "Lihat, San," ucap Dania pada Santi yang duduk di sebelahnya. Santi datang menyusul ke hotel karena penasaran. Air itu jujur. Air itu melunturkan segalanya. Melunturkan bedak tebal mereka, melunturkan kesombongan mereka, dan memperlihatkan wajah asli mereka yang jelek dan panik. Santi bergidik ngeri sekaligus kagum. "Gila kamu, Dan." Itu sirene kenceng banget, kayak mau kiamat. Mereka pasti trauma seumur hidup dengar suara sirene. Dania melirik jam di tabletnya. Sudah 2 menit penuh penyiraman berlangsung. Lantai rumah itu pasti sudah banjir semata kaki. Karpet mahal itu pasti sudah rusak total. Perabot kayu jati itu pasti akan lapuk. Dan reputasi keluarga Ibu Tatik sudah hancur lebur tak bersisa. "Sudah cukup," gumam Dania. Jari telunjuknya menekan tombol, deaktivat lockdown stop alarm, di layar tablet. Kembali di jalan kenanga, secara tiba-tiba, sirene itu mati. Keheningan mendadak menyergap, hanya menyisakan suara gemericik air sisa yang menetes dari plafon dan isak tangis, serta erangan kesakitan dari para tamu. Lalu, terdengar bunyi klik serentak dari pintu utama dan jendela. Lampu indikator di gagang pintu berubah menjadi hijau. Pintu terbuka. Tanpa perlu dikomando, para tamu langsung menyerbu pintu keluar. Mereka berdesak-desakan, saling dorong, ingin segera keluar dari rumah neraka itu. Tidak ada lagi ucapan pamit, tidak ada lagi salaman sopan santun. Yang ada hanya sumpah serapah. "Minggir, saya mau lewat. Jangan dorong-dorong. Bu Tatik, saya tuntut kamu nanti. Baju saya rusak semua." Satu persatu tamu menghilang, meninggalkan jejak kaki berlumpur dan basah di teras yang tadi pagi masih bersih mengkilap. Dalam hitungan menit, rumah itu kosong dari tamu. Yang tersisa hanyalah puing-puing pesta. Kursi-kursi terbalik, makanan berserakan di lantai bercampur air, karangan bunga yang terinjak-injak. Di tengah ruang tamu yang kini mirip kapal pecah itu, tinggallah 3 orang. Ibu Tatik duduk bersimpuh di lantai basah, rambutnya acak-acakan, maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipi, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka. Winda masih tergeletak di dekat meja prasmanan, menangisi ponselnya yang mati total. Dan Aldo, bersandar di dinding, menatap kehancuran itu dengan tatapan nanar.
Rumahku. Lirih Ibu Tatik, suaranya parau. Rumah mewahku hancur. Dania. Geram Winda, bangkit berdiri dengan susah payah. Gaun pinknya yang basah kini berat dan lengket. Ia menatap Aldo dengan mata menyala penuh kebencian. Mas, ini semua gara-gara istrimu. Gara-gara perempuan kampung itu. Dia sengaja, Mas. Dia sengaja mau bunuh kita pelan-pelan. Aldo menoleh perlahan menatap adiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aldo tidak langsung mengiyakan. Ia melihat sekeliling. Ia melihat air yang menetes dari sprinkler canggih itu. Ia teringat betapa bangganya ia saat Dania mengatakan akan memasang sistem keamanan terbaik. Bukan, Win, suara Aldo terdengar lelah dan putus asa. Ini bukan gara-gara dia kampung. Ini gara-gara dia pintar. Dan kita yang bodoh. Apa maksud kamu? Kamu blind dia? Bentak Ibu Tatik, berusaha berdiri namun kakinya gemetar. Dia itu iblis. Dia mempermalukan ibu di depan Bu RT. Di depan semua orang. Ibu nggak mau tahu? Ceraikan dia sekarang juga. Seret dia ke sini, suruh dia ganti rugi semua kerusakan ini. Karpet ini harganya 5 juta. Sofa ini 10 juta. Belum lagi catering yang basi semua kena air. Ceraikan? Ganti rugi? Aldo tertawa. Tawa yang sumbang dan miris. Bu, Ibu sadar nggak? Rumah ini, sistem ini, semuanya atas nama Dania. Kita numpang. Kita yang ngusir dia. Dan sekarang, sistem rumah ini mendeteksi kita sebagai pengganggu. Kalau aku ceraikan dia, kita mau tinggal di mana? Rumah ini secara hukum punya dia kalau dia bisa buktikan semua pembayarannya. Halah, jangan nakut-nakutin ibu. Ini tanah warisan bapakmu. Sertifikat masih nama bapakmu. Bantah Ibu Tatik keras kepala. Sertifikat tanah memang nama bapak. Potong Aldo tajam. Tapi bangunannya, isinya, sistemnya, semua dibayar Dania. Dan Dania bukan orang bodoh yang buang uang tanpa bukti transfer. Bu. Dia orang administrasi. Dia pasti simpan semua buktinya. Tiba-tiba, smart speaker yang tadi menjadi sumber suara sirene kembali hidup. Kali ini bukan suara robot, melainkan rekaman suara Dania yang jernih dan tenang. Seolah-olah Dania sedang berdiri di ruangan itu bersama mereka. Halo, Ibu, Winda, Mas Aldo. Bagaimana tasyakurannya? Meriah? Saya harap kalian menikmati hidangan, air, spesial dari saya. Oh ya, sekadar mengingatkan. Biaya perbaikan kerusakan akibat air ini tidak ditanggung oleh asuransi, karena disebabkan oleh kelalaian penghuni. Dan satu lagi, tagihan listrik bulan ini akan membengkak karena penggunaan daya sirene dan pompa air tadi. Selamat beres-beres ya. Jangan lupa, sapu sampai bersih. Kan kalian tidak butuh pembantu seperti saya lagi. Suara rekaman itu berakhir dengan bunyi BIP singkat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan yang basah itu. Pesan itu menampar mereka lebih keras daripada air dingin tadi. Itu adalah penghinaan pamungkas. Dania tidak hanya menghancurkan pesta mereka, tapi juga mengejek mereka tepat di muka, tanpa perlu hadir secara fisik. Ibu Tatik menjerit frustrasi, melempar vas bunga yang ada di dekatnya ke dinding. Prang! Pecahan beling bercampur dengan genangan air. Arg! Kurang ajar! Kurang ajar! Ibu Tatik memukuli lantai marmer yang basah dengan tangannya, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang mainannya direbut paksa. Harga dirinya hancur, rumahnya berantakan, dan rasa malunya sudah tak tertolong lagi. Winda terduduk lemas, menatap ponselnya yang mati. Karirku, followersku, pasti mereka semua lagi ngetawain aku sekarang. Aldo merosot duduk di lantai. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan, ini baru permulaan. Dania yang ia kenal penurut dan diam, ternyata menyimpan monster yang mengerikan di balik senyumnya. Dan monster itu baru saja bangun, karena dibangunkan paksa oleh keserakahan keluarganya sendiri. Di luar, hujan alami mulai turun, seolah alam semesta ingin membilas sisa-sisa kesombongan keluarga itu hingga bersih tak bersisa. Namun, noda malu di wajah Ibu Tatik dan Winda tidak akan pernah bisa hilang.
tidak peduli seberapa deras hujan yang turun. Hujan di luar rumah Jalan Kenanga mulai reda, menyisakan genangan air keruh di jalanan aspal kampung yang berlubang. Namun, badai di dalam rumah, Gria Tatik, justru baru saja memasuki fase yang lebih menghancurkan. Jika sebelumnya mereka diserang secara fisik oleh air dan sirene, kini mereka menghadapi serangan yang jauh lebih mematikan. Serangan mental dan sosial yang tak bisa ditangkal dengan payung ataupun handuk kering. Para tamu undangan yang tadi berhamburan keluar kini bergerombol di depan pagar rumah. Mereka tidak langsung pulang. Rasa marah, penasaran, dan keinginan untuk bergunjing menahan kaki mereka di sana. Mereka berdiri dengan baju basah kuyup, rambut lepek, dan wajah penuh sisa makanan atau luntur makeup, persis seperti korban bencana alam, bedanya bencana ini buatan manusia. Ini gimana sih maksudnya? Kita diundang buat dipermalukan? Gerutu Bu RT sambil memeras ujung kebayanya yang meneteskan air berbau amis gulai. Iya nih. Tadi suara rekamannya bilang apa? Pemilik sah tidak terdeteksi? Berarti rumah ini bukan punya Bu Tatik atau Aldo dong? Jangan-jangan sengketa? Sahut seorang ibu-ibu lain dengan nada curiga yang kental. Di tengah kasak-kusuk itu, tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi serentak. Bukan 1 atau 2 ponsel, melainkan puluhan ponsel yang dipegang oleh para tamu di sana. Bunyinya susul-menyusul, menciptakan orkestra digital yang aneh di tengah suasana mendung. Ting, 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 ting. Mereka yang ponselnya masih berfungsi, karena sebagian besar tamu menggunakan ponsel tahan air atau sempat menyelamatkannya, segera mengecek layar. Mata mereka membelalak membaca sebuah pesan broadcast yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi tamu yang tadi sempat mereka gunakan untuk login. Sistem pintar yang dirancang Dania ternyata memiliki fitur laporan insiden otomatis yang mengirimkan klarifikasi kepada setiap perangkat yang terhubung saat alarm berbunyi. Pesan itu tertulis dengan huruf kapital yang tegas, berlatar belakang merah peringatan. Laporan keamanan otomatis, Gria Kenanga No. 10. Status, lockdown diaktifkan. Alasan, deteksi pengusiran pemilik sah aktivitas ilegal oleh pihak tidak berwenang. Detail kepemilikan, properti ini 100% dibiayai dan dimiliki oleh Ibu Dania. Segala bentuk renovasi, sistem keamanan, dan perabot adalah aset pribadi Ibu Dania. Catatan insiden, sistem mendeteksi bahwa keluarga Bapak Aldo, Ibu Tatik, dan Saudari Winda telah mengusir pemilik sah dan mengklaim kepemilikan properti ini secara sepihak. Oleh karena itu, sistem keamanan mengaktifkan protokol perlindungan aset. Permohonan maaf. Kepada para tamu yang terhormat, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Anda telah menjadi korban dari sandiwara keluarga yang mengaku-ngaku kaya di atas harta menantunya. Silakan meninggalkan area demi keselamatan. Tertanda, Smart Home Secured System. Keheningan mencekam menyelimuti kerumunan di depan pagar selama beberapa detik. Lalu, bisik-bisik itu meledak menjadi riuh rendah yang penuh cemoohan. Fakta telah terungkap telanjang. Kebohongan yang disusun rapi oleh Ibu Tatik dan Winda, selama berbulan-bulan hancur lebur, hanya dengan satu pesan otomatis. Astaga! Jadi benar dugaan saya? Itu rumah duitnya Dania semua. Seru Bu RT. Suaranya lantang sengaja agar terdengar sampai ke dalam rumah. Pantesan si Dania nggak kelihatan, ternyata diusir. Ya ampun, jahat banget si Tatik itu. Udah dibayarin renovasi, menantunya malah dibuang. Dasar OKB, orang kaya baru, palsu. Gayanya selangit, ternyata modal meras menantu. Malu-maluin kampung aja, timpal warga lain dengan nada jijik. Di dalam rumah yang kini mirip kapal pecah, Aldo, Ibu Tatik, dan Winda mendengar sayup-sayup teriakan para tetangga itu. Setiap kata yang terlontar bagaikan tamparan keras di wajah mereka. Ibu Tatik yang masih terduduk lemas di lantai, basah menutup telinganya rapat-rapat, menggelengkan kepala seperti orang gila. Bohong itu semua bohong, mereka pasti salah baca. Racau Ibu Tatik dengan suara parau. Winda, yang baru saja berhasil menyalakan tablet cadangannya, karena ponsel utamanya mati total, langsung menjerit histeris saat membuka media sosial. Rupanya, beberapa tamu yang gercep alias gerak cepat, sudah mengunggah video kejadian tadi ke TikTok dan Instagram Story. Dan sialnya bagi Winda, algoritma media sosial bekerja sangat cepat. Bu, Mas Aldo,
Lihat ini. Winda menyodorkan tabletnya dengan tangan gemetar hebat. Di layar, terpampang video Winda yang sedang terpeleset di genangan air dengan wajah penuh bumbu sate, diiringi musik latar remix dangdut koplo yang jenaka. Captionnya sangat menohok, azab ipar jahat pamer rumah hasil duit kakak ipar, endingnya mandi kuah gulai. Azab pelakor wannabe karma instan. Video itu baru diunggah 10 menit yang lalu, tapi viewsnya sudah menembus angka ribuan. Kolom komentar penuh dengan netizen yang menghujat tanpa ampun. Netizen maha benar, mampus. Sok cantik banget simbaknya, taunya rumah orang yang dipamerin. Malu tuh sama alis yang luntur. Detektif TikTok, ini di jalan kenanga kan? Gue tahu nih, ibunya emang terkenal sombong di arisan. Kasian menantunya, untung menantunya pinter kasih pelajaran. Haters pelit, definisi senjata makan tuan. Smart home-nya lebih pinter daripada penghuninya WKWKWK. Enggak mungkin. Winda melempar tablet itu ke sofa basah, lalu menjambak rambutnya sendiri yang lengket. Habis aku, Bu, habis. Teman-teman kampus, teman arisan, gebetan aku, semua pasti lihat ini. Aku nggak mau keluar rumah lagi. Aku mau mati aja. Aldo menatap adiknya dengan tatapan kosong. Ia merasa dunianya runtuh. Bukan hanya rasa malu, tapi realita pahit mulai menghantamnya. Ia menatap sekeliling ruangan. Karpet permadani mahal yang kreditnya belum lunas kini basah kuyup, dan mulai mengeluarkan bau apek. Sofa bludru warna krem kini bernoda coklat, karena tumpahan makanan. Dinding wallpaper emas mulai menggelembung karena rembesan air. Mas, lakukan sesuatu dong. Laporin akun-akun itu. Suruh hapus, teriak Winda pada Aldo. Laporin pakai apa? Win? Pakai uang? Jawab Aldo dingin, suaranya terdengar asing bahkan bagi dirinya sendiri. Kamu pikir lapor polisi atau pengacara itu gratis? Kita nggak punya uang. Uang tabungan mas sudah habis buat bayar DP catering dan sewa tenda yang sekarang hancur ini. Mendengar kata uang, Ibu Tatik mendongak. Matanya nyalang. Tagih Dania. Dia yang bikin rusak, dia yang harus bayar. Dia istri kamu, harta dia harta kamu juga. Kamu berhak minta ganti rugi. Ibu masih belum sadar juga. Aldo tertawa miris, air mata frustrasi mengalir di pipinya yang basah. Dania sudah mengunci akses kita. Dia sudah memutus hubungan. Pesan di HP tamu-tamu tadi, itu deklarasi perang. Bu. Dia bukan lagi Dania yang penurut. Dia sekarang pemilik rumah ini yang sedang mengusir penyusup. Dan penyusup itu, kita. Tiba-tiba, pintu depan yang terbuka lebar diketuk dengan keras. Bukan ketukan sopan tamu, melainkan ketukan menagih. Muncul sosok Pak Maman, pemilik jasa catering, dengan wajah merah pada menahan amarah. Di belakangnya, 2 orang pegawainya yang berbadan kekar ikut masuk dengan tatapan mengintimidasi. Bu Tatik. Mas Aldo, panggil Pak Maman tanpa basa-basi. Saya mau minta pelunasan sekarang juga. Lihat itu, panci-panci saya penyok karena kepanikan tamu. Piring keramik banyak yang pecah. Makanan sisa yang harusnya bisa dibawa pulang, sekarang jadi sampah kena air. Saya rugi besar. Seminggu berlalu seperti kedipan mata yang menyakitkan bagi penghuni Jalan Kenanga nomor 10. Batas waktu yang diberikan oleh Pak Haris telah habis. Tidak ada keajaiban, tidak ada durian runtuh, dan tidak ada pangeran berkuda putih yang datang menyelamatkan Winda maupun Ibu Tatik. Realita menghantam mereka sekeras beton. Dengan reputasi yang hancur di media sosial dan utang yang menumpuk di mana-mana, tidak ada satupun bank atau rentenir yang mau meminjamkan uang kepada mereka. Pilihan mereka pun menyempit hingga tersisa satu lubang kecil yang gelap. Opsi B, menyerahkan rumah. Pagi itu, langit berwarna abu-abu, serasi dengan suasana hati Aldo, Ibu Tatik, dan Winda. Sebuah truk engkel tua yang disewa dengan harga murah terparkir di depan pagar rumah. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi karangan bunga. Yang ada hanyalah tumpukan kardus mie instan bekas yang berisi baju-baju, dan perabotan sisa yang tidak disita oleh catering. Ibu Tatik menyeret kakinya keluar dari kamar utama. Ia memandang sekeliling ruangan yang kini kosong melompong. Sofa, TV, bahkan hiasan dinding sudah tidak ada.
Yang tersisa hanyalah dinding bercat baru yang menjadi saksi bisu kesombongannya yang berumur pendek. Ia mengusap dinding itu dengan tangan gemetar. Rumahku, seumur hidup ibu ngerawat rumah ini, kenapa harus berakhir begini? Duh, ratap ibu Tatik, air matanya sudah kering karena terlalu banyak menangis seminggu ini. Aldo, yang sedang memanggul kardus besar berisi perkakas dapur, berhenti sejenak. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam dengan brewok yang tidak terawat. Ia menatap ibunya dengan pandangan lelah. Ini bukan rumah kita lagi, Bu. Ini rumah Dania. Kita cuma numpang, dan kita gagal bayar sewa. Ayo cepat, Bu. Truknya dihitung per jam. Tapi ibu nggak rela. Ini hasil keringat bapakmu. Ibu Tatik mulai histeris lagi, mencengkeram kusen pintu. Hasil keringat bapak sudah ibu gadaikan buat gaya hidup Winda, kan? Sertifikatnya sudah ibu jaminkan diam-diam, dan Dania yang tebus utang itu sebagai bagian dari pembelian rumah ini. Jadi stop nyalahin orang lain, potong Aldo tajam. Kalimat itu membungkam ibu Tatik seketika. Rahasia yang selama ini ia tutup rapat ternyata sudah diketahui Aldo dari berkas-berkas yang dibawa Pak Haris. Di teras depan, Winda berdiri mematung. Ia memakai kaos oblong lusuh dan celana jeans pudar. Wajahnya tertunduk dalam, ditutupi topi dan masker. Ia takut dikenali tetangga. Sejak video azab mandi gulai itu viral, Winda menjadi bahan tertawaan satu kecamatan. Akun Instagramnya sudah ia hapus, tapi jejak digital kebodohannya abadi. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV putih mutiara berhenti tepat di belakang truk engkel butut itu. Mobil itu terlihat gagah, bersih, dan mahal. Pintu pengemudi terbuka, dan turunlah seorang wanita dengan penampilan yang membuat napas Aldo tercekat. Itu Dania. Tapi bukan Dania yang dulu selalu memakai kemeja kerja kedodoran dan wajah lelah. Dania yang ini mengenakan setelan blazer warna krim yang pas badan, rambutnya dipotong pendek model bob yang segar, dan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Aura percaya diri memancar darinya begitu kuat, seolah ia adalah matahari yang baru terbit. Di belakangnya, Pak Haris dan Santi ikut turun, membawa map-map dokumen. Dania melepas kacamata hitamnya, menatap rumah itu, lalu beralih menatap 3 orang yang berdiri kaku di teras. Tatapannya tidak sinis, tidak juga marah. Tatapannya datar, seperti seorang CEO yang sedang meninjau gudang lama yang akan digusur. "Sudah siap semua?" tanya Dania, suaranya tenang namun berwibawa. Ibu Tatik yang melihat Dania langsung berlari kecil, hendak bersimpuh di kaki menantunya itu. "Dania, nak Dania, tolong ibu, nak, ibu minta maaf. Ibu hilaf. Jangan usir kami, nak. Ibu janji bakal baik sama kamu. Kamu boleh tinggal di sini lagi, ibu bakal masakin kamu tiap hari." Dania mundur selangkah, membiarkan Pak Haris menahan tubuh Ibu Tatik agar tidak menyentuhnya. "Maaf, Bu Tatik. Keputusan sudah final. Tanda tangan jual beli sudah dilakukan kemarin oleh Mas Aldo sebagai ahli waris yang sah. Uang sisa penjualan sudah ditransfer ke rekening Mas Aldo. Hubungan kita sekarang hanya sebatas penjual dan pembeli. Dania, kamu tega lihat adik iparmu jadi gelandangan." Winda mencoba bersuara, meski terdengar cicitan. Ia berharap ada sedikit rasa iba di hati Dania. Dania menoleh pada Winda, tersenyum tipis. "Gelandangan? Bukannya uang sisa penjualan itu cukup untuk sewa kontrakan 2 tahun? Asal kamu nggak pakai uangnya buat beli tas KW atau perawatan wajah, kalian bisa hidup layak kok. Lagi pula, bukannya kamu yang bilang, kami tidak menginginkanmu hadir? Sekarang aku mengabulkan doa kamu, Win. Aku tidak akan hadir di hidup kalian, dan kalian tidak akan hadir di properti milikku. Adil, kan?" Winda menunduk, wajahnya merah padam di balik masker. Kata-katanya sendiri kini menjadi bumerang yang menebas lehernya. Aldo meletakkan kardus terakhir di bak truk. Ia berjalan mendekati Dania. Ada kerinduan dan penyesalan yang begitu dalam di matanya. Ia ingin memeluk wanita itu, tapi ia sadar ada tembok raksasa yang tak terlihat di antara mereka. "Dania?" Suara Aldo serak. Aku minta maaf. Aku tahu kata maaf nggak akan cukup. Tapi aku mau kamu tahu, aku nyesel banget."
Dania menatap mantan suaminya itu. Dulu, ia akan luluh dengan tatapan mata anjing memelas milik Aldo. Tapi sekarang, ia hanya melihat seorang pria dewasa yang tidak punya tulang punggung. Penyesalan itu bagus, Mas. Simpan itu baik-baik. Jadikan pelajaran buat hidupmu selanjutnya. Siapa tahu nanti kamu nikah lagi, kamu bisa jadi suami yang lebih baik. Bukan suami yang cuma bisa sembunyi di ketiak ibunya, jawab Dania lugas. Kita beneran selesai? Tanya Aldo lagi, seolah masih berharap. Kita sudah selesai saat kamu membiarkan ibumu dan adikmu menginjak-injak harga diriku, Mas. Tanda tangan cerai minggu depan cuma formalitas. Dania menoleh ke Pak Haris. Pak, tolong cek kunci serap dan pastikan semua akses mereka sudah dicabut. Siap, Bu Dania. Pak Haris maju, meminta kunci manual dari Aldo. Dengan tangan gemetar, Aldo menyerahkan kunci rumah yang sudah ia pegang seumur hidupnya. Perpindahan kunci itu simbolis. Itu adalah penyerahan mahkota. Rumah itu, kenangan itu, sejarah keluarga itu, kini resmi berpindah tangan. Silakan tinggalkan area ini. Saya mau inspeksi properti saya, ucap Dania sopan tapi mengusir. Aldo mengangguk kaku. Ia menuntun ibunya yang masih menangis meraung-raung naik ke kursi depan truk, sementara Winda naik ke bak belakang, duduk di antara kardus-kardus lusuh, persis seperti barang rongsokan. Truk engkel itu pun perlahan bergerak. Mesinnya menderu batuk-batuk, membawa pergi keluarga yang dulu merasa paling terpandang di kampung itu. Dania tidak melambaikan tangan. Ia hanya berdiri tegak, menatap kepergian mereka sampai truk itu menghilang di tikungan. Puas? Dan? Tanya Santi di sampingnya. Dania menghela napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. Lebih dari puas, San. Aku merasa ringan. Dania berbalik menghadap rumah itu. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi smart home yang kini sudah ia reset ulang. Ia menekan tombol, Welcome Home. Klik. Bep. Pintu utama terbuka otomatis dengan mulus. Lampu teras menyala menyambut kedatangannya. Selamat datang, Ibu Dania. Sistem siap melayani Anda. Suara robot itu terdengar ramah di telinga Dania, kontras dengan suara sirene yang meneror mertuanya minggu lalu. Dania melangkah masuk ke dalam rumah kosong itu. Lantai marmernya masih ada bekas noda air, tapi strukturnya masih kokoh. Mau kamu apain rumah ini, Dan? Mau ditinggali? Tanya Santi penasaran, mengikuti dari belakang. Dania menggeleng. Ia menyentuh dinding ruang tamu. Enggak. Terlalu banyak kenangan buruk di sini. Bau kemiskinan mental mereka masih nempel. Aku bakal renovasi ulang sedikit, lalu jual. Dengan fitur smart home dan lokasi strategis, harganya bisa naik 2 kali lipat. Uangnya buat modal kita buka cabang bisnis logistik baru. Gila. Otak cuan banget. Santi tertawa kagum. Dania berjalan ke tengah ruangan, tempat di mana dulu ia berdiri dihina saat mengantar makanan untuk tukang. Kini, ia berdiri di sana sebagai pemilik tunggal. Ia mengeluarkan ponselnya, memotret ruangan kosong itu, lalu mengunggahnya ke status WhatsApp, yang ia tahu pasti akan diintip oleh Winda lewat akun fake. Ia mengetik caption singkat, "Rumah hanyalah bangunan. Istana sejati dibangun di dalam hati dan pikiran. Selamat tinggal masa lalu. Oke, I'm ready for the future." Kata, "oke," itu ia tulis dengan huruf kapital, sebuah tanda tangan kemenangan yang hanya dimengerti oleh mereka yang terlibat. 3 bulan kemudian, di sebuah rumah kontrakan petak 3 di pinggiran kota yang kumuh, udara terasa panas dan pengap. Kipas angin kecil berputar lemah, berusaha mengusir nyamuk yang berdengung. Ibu Tatik duduk di lantai beralaskan tikar, sedang memotong sayuran kangkung untuk dijual di pasar. Tangannya yang dulu penuh gelang emas, kini kasar dan keriput. Tidak ada lagi bedak tebal, tidak ada lagi sasak rambut. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. "Win, bantuin ibu napa. Jangan main HP mulu," omel Ibu Tatik. Winda yang tiduran di kasur busa tipis mendengus. "Bentar Bu. Lagi cari lowongan kerja nih. Susah banget. Rata-rata minta SKCK sama cek media sosial. Gara-gara video sialan itu, nggak ada toko yang mau terima aku."
Winda menggulir layar ponselnya dengan bosan. Tiba-tiba, jarinya terhenti. Ia melihat sebuah iklan properti yang lewat di beranda Facebooknya. Foto sebuah rumah mewah dengan sistem smart home canggih. Judulnya, terjual, Gria mewah eksklusif di Jalan Kenanga. Harga fantastis. Di foto itu, terlihat Dania sedang bersalaman dengan pembeli baru, seorang pengusaha kaya. Dania terlihat sangat cantik, elegan, dan bersinar. Di belakang mereka, rumah masa kecil Winda terlihat begitu indah, tapi asing. "Bu?" panggil Winda lirih, suaranya bergetar. "Rumah kita udah laku." "Berapa?" tanya Ibu Tatik cepat, mata duitannya masih tersisa sedikit. Nggak disebut harganya, tapi tulisannya, fantastis. "Dan lihat ini, Dania baru aja launching kantor barunya. Dia jadi direktur utama, Bu." Ibu Tatik merebut ponsel itu, menatap foto mantan menantunya. Ada rasa sesak yang menghimpit dada, rasa iri yang membakar, tapi juga rasa ketidakberdayaan yang melumpuhkan. Di sudut ruangan, Aldo baru pulang kerja sebagai ojek online. Wajahnya hitam terbakar matahari, bajunya bau keringat. Ia melihat ibu dan adiknya sedang meratapi layar ponsel. Ia tahu apa yang mereka lihat. Aldo meletakkan jaket hijaunya, lalu duduk bersandar di dinding. Ia memejamkan mata. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia membayangkan seandainya dulu ia membela Dania. Seandainya dulu ia berkata, "Cukup, Bu, lebih awal." Mungkin sekarang ia sedang duduk di sofa empuk di rumah ber-AC, menikmati kopi buatan istrinya yang sukses. Tapi hidup tidak mengenal kata, seandainya. Hidup hanya mengenal konsekuensi. Aldo membuka matanya, menatap langit-langit kontrakan yang bocor dan berjamur. Ia tersenyum pahit. "Sudahlah, Bu, Win. Nggak usah dilihat terus. Semakin dilihat, semakin sakit. Kita nikmati saja istana kita yang sekarang. Ini kan hasil pilihan kita sendiri. Kita yang pilih buat angkuh, kita yang pilih buat serakah." Aldo mengambil gelas air putih, mengangkatnya seolah sedang bersulang. "Untuk pelajaran seharga 115 juta, gumam Aldo, lalu meminum air itu sampai habis. Di luar sana, dunia terus berputar. Dania terus melaju kencang menuju puncak kesuksesan. Meninggalkan keluarga mantan suaminya yang masih terjebak dalam kubangan penyesalan, meratapi satu kata yang mengubah takdir mereka selamanya, oke. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah meremehkan diamnya seseorang yang sabar. Ketenangan mereka bukan berarti kelemahan, melainkan sebuah strategi mematikan untuk mengambil kembali harga diri mereka tanpa perlu banyak bicara.